Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dani The Man Podcast ya kan. Ini kita tetap dengan segmennya Horny. Asik. Horny nih. Tahu kan? Tapi mau tahu apa? Malam nih. Horor ini mah. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya. Jadi memang kita segmen ini nyeritain tentang pengalaman-pengalaman mistis. Jadi pengalaman-pengalaman selama lu dalam hidup yang di luar logika deh gitu loh. Ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya, ada lah dikit-dikit. Ada ya dikit-dikit. Banyakannya? Beda lagi. Horornya beda. Lu horornya beda, Pak. Enggak, kalau gua lihat horornya dia ini lebih ke, tapi ini sahabat podcast pasti belum tahu kan ada siapa aja di sini. Iya benar-benar. Nah, dari sebelah gua dulu nih, kenalin diri nih siapa nih? Halo, saya Bari Guido, bisa dipanggil AA Bari. Aja. Lanjut. Saya sendiri Feby, bisa dipanggil Broto. Broto. Ya, Broto kalau- tuh yang makanan ayam. itu Bukan. Itu Kroto. foto. Kroto itu, Itu Pak. Broto. Ya kalau gue sama Dani yang di sana sama Ada Om Bu ya. Om Will. Ya. Nah, kenapa gua ada segmen ini, Bro? Karena jujur biasanya kan kita pernah ngalamin hal-hal yang ganjil tapi jarang kita ceritain nih. Betul, Nah, betul. Kira-kira siapa dulu nih? Lu pernah nggak ngalamin deh? Dari Kang AA Bahri dulu deh, AA Bahri. Kalau dia horornya hidupan, Bro. Jadi bukan suatu yang ganjil. Kita itu dulu ini kita sempat satu perusahaan ya. Yes. Saya satu perusahaan, cuman yang sudah resign kita berdua, gue sama Om Will. Terus di sini yang masih stay ada Bahri, terus ini juga ini promotor gue nih, promotor yang paling bandel. Betul. Paling bandel tapi jadi orang sekarang. Sekarang Kami ini bisa. orang. Kali juga gue tolongin. Kenapa tuh? Kejepit di lubang kecil. Gue tarik. Kayak curut. Kutil. Teng-teng gini, teng-teng. Lu kan pernah nggak sih ngalamin kayak gitu kan? Kalau untuk horor sih, gue serahin si Broto dulu deh. Oke, Tok, lu Masih pernah? loading gue. Masih loading. Lempar badan. Jadi ya biasa sih tongkrongan. Awalnya sih kan gue biasa kan kalau di tongkrongan daerah gue nih istilahnya sebutnya daerah Komplek M. Ya kan di situ biasa gue nongkrong, itu ada temen gue. Nih namanya samarkan atau gimana nih? Bebas, terserah lu mau nama. Enggak usah juga. pakai sebut saya mawar. Enggak usah. Takutnya coba-coba. Ada sih. Enak. Pas lagi nongkrong nih di tongkrongan gue sih, tepatnya di depan rumah gue sendiri. Depan rumah lu. Kan berarti. itu ada pos tuh. Ini komplek nih. Komplek, kita anak komplek. Oh. Alhamdulillah. Tapi gini, Bro. Kan segmen kita yang sebelumnya juga bicara tentang komplek. Iya. Ya, sahabat podcast tentang komplek. Berarti setan-setan sekarang nih rata-rata Doyan di milenial. komplek ya? Belinya perumahan loh. Wah, yang belum beli perumahan kalah sama setan. Kayaknya udah males dia nongkrong di pon. Iya. Di tiang listrik sekarang. Iya, bener. Yang listrik sekarang mainnya, setan-setan. Kayak Setan takut komplek. kesetrum apa ya? Enggak. Udah temenan mungkin sama listrik. Temenan dong. Tapi ngomongin komplek dia paling danger, Bro. Dia Emang serius? Wah, Bukan Emang salah serius? soalnya kan. Gue sih jujur gue belum pernah main ke rumah dia. oh, Ya. paling parah. Parah Banjir. Oh, iya. Kalau banjir ya banjir pasti. Itu horor banget, nggak hujan tiba-tiba banjir. Serius? Kiriman dari Bogor. Lu Makanya berarti rumah lu tipikalnya kayak di Eropa ya, rumah mengapung. Ya, Venezia. jadi natesnya juga ada kiriman dari Bogor. Nah, itulah. Tempat buang jin, tepatnya di Kali Maharta. Ih, Kasih tahu Maharta. Oh, Maharta Ciledug, Maharta Ciledug. Betul. Benar-benar. Jadi kalau Maharta itu ada banjir kiriman dari Bogor. Ada jin buang anak dari Bogor, ya kan? Ada kasus juga itu penjahat buangan semua tuh, ya kan? Banjir semua. Gimana pengalaman lu apaan Nah, sih? jadi biasa kan gua kalau ngumpul-ngumpulnya bisa nih. Ya kan dia rutinitas lah nungguin pako-pako pada pulang sholat dulu, baru kita standby tuh di tongkrongan. Nah biasanya kan ya biasalah anak muda ngejamu, ya kan. Berada sih tepatnya dia tuh di pos, dan pos itu tuh tempatnya sendiri kan ya bukan dari kayu, namanya komplek kan pasti dari ubin tuh. Udah kokoh lah ya, Bang. Permanen. Permanen. Pos orang kaya, Bang. Iya, benar. Pos orang kaya. Perumahan, Bri. Ada wifi-nya juga. Oh iya, oh. Kan Pos ronda mana yang ada wifi? Orang Ini kaya, gua antara pos ronda atau itu restoran yang ada free wifi gitu kan. Kontrak handphone ada wifi. Iya. Nah, terus
Biasa kan yang Mahaka dulu kan backgroundnya kan rawa. Otomatis kan rawa itu kan terkenalnya kan ya sedikit-sedikit menyeramkan. Tempat-tempat nates lah. Tempat-tempat Pada nates, nates, ya, nates pada- pada nates rawah. pada nongkrong, pada istilahnya ya nates-nates zaman sekarang. Nah jadi gue biasa nongkrong jam 8 setengah 9 nih. Udah mulai lah ya. Biasanya kita kan ngobrol-ngobrol atau yang rutinitas milenial lah main Mobile Legend. Biasanya kita kan nongkrong Mabar. 8 orang, 5 orang Mobile Legend, 3 orang nonton. Selamat itu. Gitu gini. Enggak, kadang-kadang 3 orang gini. Sebelah kanan bego. Awas ada yang bokong. Kasihan banget ya. Cepu. Berarti digoreng itu cepu dong. Berarti yang paling males yang begitu. Tapi masih ada yang begitu ya. Masih. Komentator. Itu masih ada. Nah, biasanya kan gue ya main Mobile Legend kan sampai gak inget waktu lah. Biasanya kan kita main berjam-jam tuh. Nah, tepatnya sih di jam 12 malam nih. Kita lagi berdelapan. Ya biasa kan ya ciluk-ciluk lah. Ada yang kerja atau ada yang sekolah. Sisa nih kita bertiga. Gua, Arab, sama Ipang. Oke, terus Bertiga nih ya. Nah, lagi di pos tuh ya kan, udah bete main game, kita ngabisin sisaan jamu. Biasalah. Jamu kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dari arah sebelah kanan itu kecium bau terasi, nyengat banget. bau terasi malam-malam. Terasi. Ada yang masak kali. Jangan-jangan di antara dia bertiga belum ada yang mandi. Jadi gue Iya, terasi. bisa Mana aja. ada. Abis ngejamu halusinasi luar biasa. Lupa cuci tangan. Lupa cuci tangan juga baunya terasa. Terasi. Ini Itu apa ya? Terasi ingat banget. Hati-hati, Jadi bro. itu Terasi, Ya, terasi. Ya, boleh cerita. Terasi Bener-bener terasi masak. bakar gitu, masak gitu. nyengat banget ya. Nah, biasa kita kode-kodean ikut. Iya. PSBB. Banyak ikut. Biasanya megang. Biasa ada kan. Ikut dan ikut, oke. Iya gue juga. Itu Satu lagi coba kontak mata. Iya. Iya. Tapi kita nggak bisa bergerak nih posisi. jadi stay aja tapi Stay. Nah, Kode-kodean. stay-nya ini kenapa nih? Stay karena penasaran apa emang kayak lu dibuat stay gitu. Jadi kayak lu nggak bisa gerak gitu? Iya. Awalnya sih kita mastiin. Kita bertiga nyium nggak apa gua doang nih. Ya kan biasa ada yang sensitif, ada yang enggak kan orang-orang. Benar. Nah, mastiin. Kita stay di situ yang mau boleh nggak usah gerak. Itu posisi merinding. Berarti dibikin stay. Dibikin stay. Iya, kalau ada Jadi, ipar gua yang kemarin Yang bilang komplek. dia lebih ke arah bau apa? Bau dupa. Dupa kayak gitu, kayak apa disebutnya? Hio. Gitu kan. Kalau lu terasi. Kalau terasi. lu tau gak sih kalau misalnya terasi kayak gitu berarti udah bukan sosoknya ya, bukan Setengah satu mana dia yang masak. Iya, Namanya di bentuknya tempat gimana? daerah kita bukan nggak ada yang istilah usaha Masak catering diubah tuh nggak ada, gitu ya, nggak ada nggak usaha ada ya. catering. Jadi ya setengah satu itu orang pada tidur. Nah, sisa tinggal kita bertiga. Itu tepatnya malam, kalau malam minggu kan kita nggak ada security. Oke. Oh, security di mana- pacaran semua. Libur Bebas. semua. Iya, Jadi iya. anak Free, muda anak muda yang gantiin, yang istilahnya gitu nongkrong malam lah ya. Nah, akhirnya gue punya inisiatif nih. Gue cek Google lah. ya. Cek Google. Bau Iya. terasi. Oh, maksudnya lu yang tahu bau terasi Masalah itu ada. apa gitu maksudnya. Gua pikir lu ngecek Google komposisi buat terasi. Dia cek Google bau terasi itu apa? Iya. Yang muncul kata Google, ya terasi bego. Soalnya teman gue pastiin. Gila ya, sekarang zaman kalau Apa-apa taksi Google. browsing. Daripada kita bisa menerka-nerka ya kan. Benar. Soalnya teman bilang, Terus kayaknya ada di samping, ya kan? Gue mastiin dong, karena gue istilahnya nggak ngelihat dan gue pandangan gue kan begini nih. Tapi handphone masih gue lihat. Gue cek Google, bau terasi tengah malam ada apa ya? Itu gue search, ternyata apa sih? pocong. Oh. Terasi itu identik sama lontong pocong. bosku. Atasnya berarti selontong. Gak kelihatan, cuma bau terasi itu ngikut gue sampai rumah. Serius? Ah. Adik gue nih, gue pulang gara-gara itu kan. Jadi bubar Akhirnya deh gitu. satu temen gue ciluk nih. Nah, Gue cabut ah. kayak pakai jurus kaki kunci nih satu-satu gitu. Iya coba sih. Alasan ini gitu kan. Jadi gak badai kan cabutnya. Gue cabut, lu kemana lu? Lu gue cabut Yang satu lagi sakit perut.
Kencing dulu, kencing dulu ya. Gue kencing dulu tapi gak balik ya kan. Jalannya kayak kebelet cepet. Iya. Nah, gue ke rumah, buka pintu. Adik gue itu bilang, kok mau terasi dah? Gue Adik dari lu mana? ya? Ini dong. Iya. Itu dari situ gue merinding. Emang sih untuk fisiknya mau ngeliat. Cuman gue berasa aja di apa dalam rumah nih. Kan kalau kamar gue kan posisinya kan agak panjang tuh. Ah. Nggak bisa ruang lingkupnya kelihatan jelas lah untuk luasnya kan. Nggak sempit dalam artian kan. Gue berasa tuh di pojokan itu kayak ada yang merhatiin gue. Gue nggak tahu gue salah Di apa. salah satu pojokan di kamar lu gitu ya. Gue nggak tahu gue salah apa karena gue juga kencing pasti numpang-numpang. Dan gue juga pasti cebok kayak daun ya. Tapi kan itu pos yang sering biasa lu tongkrongin kan sebenarnya. Emosi itu angker. Tapi itu lu baru sekali itu atau memang udah pernah? Emang sih kalau dari dulu tuh dari security di rumah gue emang udah hal biasa kayak Oh. misalnya di pos itu udah hal biasa. Aunty Nggak, di pos tapi di pos itu. di pos karena di dekat pos itu ada rumah gede. Itu dari zaman gue kecil kosong. Oh. Dan itu Berarti banyak berapa makan belas korban tahun untuk tuh kurang kulinya. lebih itu? Udah lama 30 berarti. tahun. Dari Marta kebentuk. Dari dia kecil 30 tahun ya. Nah, 30 itu tahun. ada rumah 30 gede tahun kosong. bahkan sampai dijual 50 juta. Padahal harga di Marta itu 600 juta. Dan sampai Gue sekarang nggak perasa laku. 50 Nggak juta. laku. 50 juta nggak laku. Itu 3. Dulu 2000 berapa ya? Sempat mau dijual 50 juta. Itu 2005-an lah. Dan di situ akhirnya ada orang ngangkat cuma gak betah. Oh, sempat ada yang Oh, isi itu cuman angkat. nggak. Itu gue juga pernah lagi duduk, gue lagi telepon meja ada yang ngeludah dari atas. Oh, yang waktu itu lu nelfon gua. Oh, pernah ya? Oh berarti kurang ajar juga tuh. Udah enggak, tapi gini men, kalau si lontong nih yang gua tahu nih biasanya Emang ngeludah. udah men. Ngeludah. Oh, Dan udah. itu Tapi jangan sampai kena. iya bisa bikin orang sakit katanya. Nah, Jangan sampai itu kena masih gue ludah. sedih terus. Ya kalau misalnya lu sampai kena ludah ya amit-amit jebang bayi Iya. maksudnya itu lu udah sial banget emang udah diharap. Kena corona kalau sekarang kena ludah coba. Tangannya tuh- Takutnya dia meninggal corona ya kan. Iya. Diludahin gitu kena corona. Pas ditanya ludahnya sama siapa? Pocong ya kan. Iya. Boleh lah Kang Dani mau mobil kita cross check sana aja langsung. Wih, Ya, mantap sih. Itu angka Gue sih bukan Next konten. gue sih bukan nolak. Cuman kayaknya waktu saat ini tuh kurang. Enggak deh kayaknya sekarang tuh PSBB ya masih. Iya. PSBB. Males deh. Cuman emang kan kalau di daerah gue tuh emang dari dulu tuh terkenalnya ada nih mitos di daerah gue. Jadi kalau lu pulang malam, ada yang manggil nama lu jangan nengok. Dan Contoh itu nih, gua iya, pulang iya, nih iya, jam iya. 2 malam nih, tiba-tiba dia manggil Feby. Nah kalau misalnya gua main ke rumah lu dan gua nggak tahu tiba-tiba Kang Dani gitu. Lu Tiba-tiba gua nengok, nengok. ngikut dia nebeng. Oh. Itu mitosnya. Berasa banyak. kenal, bro. Sangka gua gojek kali ya. Mungkin dia lagi lapar. Aturan nih kalau masih dipanggil Kang Dani, dia kan bonceng tuh ya kan Iya. sesuai aplikasi Mbak. Gitu. Lu harus nanya itu jangan lupa. Iklan lagi nih. Kan kagak nyebut merek. Oh. Oke, terus. Ntar lu. Ini jangan-jangan nelpon itu yang tadi. Lu ngomongin gue katanya gitu. Jadi kalau di daerah gua tuh emang terkenalnya tuh emang Marta itu emang rata-rata pokoknya kalau Kang Dani atau Om Wil main ke Marta nih pasti udah nemuin tuh rumah-rumah gede pasti ada yang kosong. Itu yang lu ceritain tadi. Dari depan kalau di depan Marta ada satu, di daerah gua ada satu. Cuman kalau yang di daerah gua ini emang rumahnya agak megah. Cuman itu nggak ada yang betah nempatin. Oke, Berarti selain kalau Maharta itu pintu masuknya yang dari arah Kita bisa portal, depan, ya? Portal. bisa depan, Yang bisa depan. belakang. Itu yang depan yang mana tuh? Depan itu Selatan pokoknya apa sebelah timur? kiri. Yang dari arah Pondok Jagung berarti apa? Ya? Oh, itu belakang. Oh, itu belakang. Itu yang pinggir kali. Pinggir kan tuh Oh. kalau belakang dekat sama rumah gua ada itu ada tempat namanya rumah kosong dari dulu. Dan di situ emang terkenalnya emang Om Ocong, terus ada Aunty juga bahkan dari PRT gua nih ya kan preman-preman tuanya nih. Kalau misalnya dia jalan kita antarin pulang. serius lu? Iya, Sampai antarin segitu? pulang dong. Kenapa emang? Ditongolin dulu gue. Berarti emang di sana kayaknya Energik sekali. Iya, itu satu energi dong. energi radiusnya gede banget Gede. ya. Iya tempatnya. Kayak gue jujur gue sempat buat konten YouTube berdua sama si Omil ya, maksudnya Ngerjain misal- YouTube. ngerjain ya Nah, ngerjain ngerjain YouTube, YouTube. klien gue. Dan memang itu juga gara-gara omongan gue sih, maksudnya kayak lucu ya kalau misalnya kita buat konten horor 3 hari kemudian kita dapat loh. Iya, 3 hari kemudian. Kemudian Itu ya. jadi bahasanya bahasa di Warpat. Gue pulang dari Bandung sama dia iseng, gue bilang, Kang kayaknya udah lama nggak riding bareng nih. Gue bilang kita berduaan yuk kita ke Bandung. Ayo deh ke Bandung pulang. Terus dia bilang kayaknya lucu nih. Kita bikin konten horor katanya. Gue bilang, gue mau nanya sama lu di mana?
Apanya? Otak lu. Bikin konten horor kapan lucunya? Gue bilang. Kan gak ada lucunya. Nggak, karena gini, kita berdua tuh penakut men. Jadi kan lucu gitu kalau bisa. Dua-duanya takut. Iya gitu. Cok, pancok gitu loh. Akhirnya itu 3 hari setelah omongan itu diijabah. Ada temen gue nelpon Kang Dani, Kang bisa ketemu meeting nggak? Ada klien nih, YouTuber ngomongnya gitu. Terus dia telepon gue, bro ada YouTuber, lo deh meeting, gue lagi nggak bisa. Ternyata kontennya horor bro. Asli beneran itu horor. Nah, Berarti jodoh berarti. nah Berarti itu jodoh. habis itu awal segmen sih biasa aja. Biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kadang kita juga bener nggak sih gitu kan. Cuman pas Settingan gak sih nih kalau acara-acara horor ya? iya, Gue settingan, betul. settingan gak sih gitu kan. Hari pertama, hari kedua yang parahnya itu hari ketiga ya. Bro, episode 3 Episode 3 ya? Episode 3 bro, kayaknya makin kesini level dia yang bilang kocak banget kayak main game ya kan. Kayaknya levelnya makin ningkat nih. Gitu. Iya. Asli Kang, maksudnya gini. Kita pernah masuk ke daerah Bogor itu daerah Bogor ya. Masuk kita ke dalam itu hutan semua, Di daerah Gunung Sindur. itu hutan semua. Sindur. Jadi gue pernah foto cepret sekali aman karena kan gue biasanya dokumentasi sebelum syuting Ya, gitu. betul. Survei lah. Survei gitu, Ah. gue foto cepret beberapa foto. Nah sekali gue foto cepret itu low light, nggak pakai lighting tuh. Gue coba nih low light, bes gue naikin kontrasnya itu kayak ada dinding men, itu kayak ada dinding pembatas dan jadi gini, ini gue motretnya ke depan nih ya kan, view-nya di depan gitu, ada pohon bambu dan gitu kan. Gue foto ke sana, foto pertama aman karena pakai cahaya ya kan, pakai blitz gitu kan. Nah, yang kedua itu enggak, akhirnya gue penasaran ini apaan yang putih itu, kayak benteng men. Jadi kayak lu kayak masuk ke gerbangnya dia tuh bener gitu. Tapi awalnya nggak ada off Nggak gitu. ada dengan Masa posisi off yang dulu sama. tuh dia kalau Nggak gitu. ada, Waduh. nggak ada, itu benar-benar yang posisi yang sama dengan image yang sama, cuman kondisinya yang satu pakai cahaya, yang satu low light. Akhirnya gue naikin dong ya kan, gue naikin kontrasnya. Asli nanti gue kasih footage-nya itu bener, dan sampai sekarang tuh jadi pertanyaan, itu gerbangnya lebih tinggi dari Itu gue kerajaan. karena gue kan gue motretnya setinggi gue ya 169, itu lebih tinggi dari gue. Nah di sampingnya itu ada kayak penjaga gitu 2 biji, tapi nggak jelas itu Bukan bentuknya. penjaga, absurd kayak gimana? apa sih? Kayak lu tau patung arca? Ya. Nah, kayak patung arca gitu, kayak Dia jeblek aja iya, hiasan kayak gitu ya. loh. benar, kayak Hiasan Tapi gitu. tembus kayak pandang orang nggak? duduk. Ya tembus Tembus. Ya. tembus pandang karena gue udah naikin level kontrasnya kan. Kalau orang awam yang kita kasih lihat rata-rata bilangnya itu asap. asap kabut. Tapi di situ nggak ada. Emang ya kalau di saat itu emang gue saksi matanya ya. Di situ nggak ada bakaran sampah, nggak ada apa. Emang nggak ada asap dan tidak berkabut saat itu. Itu tuh kejadian gue. Terus kejadian yang ini si Ombil, kalau waktu itu syuting gak sama gue, yang ada apa? Suara. Himne Jepang, Iya. Orkestra. orkestra Jepang. Jadi kalau syuting kan gue biasanya pakai mic yang wireless. Nah seharusnya mic wireless itu kan kalau udah frekuensinya sama dengan di kamera gue sama yang di host, harusnya ya udah bebe aja gitu. Tapi di satu sisi, di satu segmen itu ada beberapa detik yang benar-benar jelas. Sampai gue bilang, bentar deh, ini kok ada suara aneh. Akhirnya gue berani lancang nih ngomong keluar gitu, maksudnya ngomong sama mereka gitu. Terus karena klien gue seorang indigo juga, berarti kan dia bisa ngerti dong. Ya, paham. Terus dia bilang, coba saya dengar headphone kamu, katanya gitu. Oh silakan, bilang gitu kan. Terus pas dia dengar, iya ini orkestra. Nah gue telepon dia nggak percaya. Ya udah tungguin aja pas ngedit. Begitu selesai syuting, hasil syuting, gue kasih semua ke dia. Nah dia telepon gue balik. Ini orkestra dari mana? Itu yang gue bilang. Tapi orkestra itu yang benar-benar Jepang. Dibilang apa Jepang. gamelan? Jadi Kan bisa ada gamelan. Enggak, ini Jepang. Ini Jepang. Lagunya Jadi gini, tuh kayak gua alunan-alunan. ngelihat sejarahnya Indonesia sebelum misalnya lagu kemerdekaan kita waktu dijajah sama Jepang. Jadi setiap pagi itu mereka selalu muterin himne Jepang. Himne Jepangnya itu mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak gitu kan ya? Iya, Ya kan iya, kayak iya, gitu. iya. Anjir merinding. Gua Itu juga jelas men. Itu jelas men. Jelas. Dan itu tuh di tempat kantor kita lama di, Di Modern Land. Modern Land. Bener, Modern Land. Modern Land men. Ya Itu jauh. tepatnya. Iya. Iya itu loh. Dan Beneran. terakhir setelah gue syuting, gue iseng nih. Dia selalu pesan sama gue kan, setiap lu syuting siapin gue footage dan segala macam untuk edit, untuk tambahan edit lah.
Entah itu pintu gerbang, entah itu jalan masuk, entah itu apa. Nah, gua kok kayak tertarik sama satu, padahal itu tempat sampah. Yang dari kaleng cat, lu tau kan? Tempat sampah kaleng cat begitu yang besar. Terus gue bilang, kok gue tertarik sama ini, gue jadiin footage. Iya, kayak itu kayak diarahin terus ke situ. Iya, Mata kesini kita dong, gitu. Gue tuh selalu Kayak lu kan. kayak awal Ada di pembukaan kanan deh, kayak di kanan. Iya. kayak awal pembukaan si host mau ngomong itu juga host gue arahin di situ. Lu di sini deh. Tapi enggak di sini aja katanya. Oh ya udah di sini. Tapi kenapa gue selalu balik ke situ? Gue buka dong. Gue penasaran. Ternyata isinya jelangkung nih. Hah? Jelangkung. Asli itu gue footage-nya ada, jelangkung sampai gue kaget itu. Gue rekam. Gue sampai bilang, masukin bro, ke footage. lu jangan main-main nih, ini settingan nggak atau siapa yang naruh di sini? Nggak ada, orang kita baru nyampe, bro. Bentuknya gimana kayak Jelangkung. Lu tau jelangkung kayak dari Jawa gitu ya, bambu rotan terus sama pakai batok. Putih. pakai baju apa? Putih. Baju Jawa kita apa? Lurik. Tapi Oh, batok. pakaian Jawa. Pakai lurik. Tapi Iya, batok pakaian gitu. Jawa. Batok kan. Dan akhirnya dapat frekuensi itu. Ada suara yang Sebelumnya itu. yang Jepang. Akhirnya gue browsing dong gitu kan, benar nggak sih? Karena kan benar sejarahnya tuh Indonesia sebelum ada lagu kemerdekaan waktu itu belum ini ya sama Jepang. Yang disiarin adalah himne Jepang. Himne Jepangnya itu dan itu mirip. Nah, itu jelangkungnya lu ambil apa Enggak ada. Nggak berani Gila lagi kali lu. Lu Ya, ngapain tapi gue syuting di situ. Nah, Ngapain? si ada salah satu timnya host gue bilang, "Bang, boleh dibawa nggak?" Gue sih nggak tanggung jawab ya, gue Iya, bilang. betul. Ya kan? Tapi ini kok bisa ada jelangkung di sini. Udah akhirnya udah tinggalin aja, gue bilang gitu kan. Gua ke depan, gue naik mobil yang satu, terus berhenti di pos satpam. Gue sempet nanya sama satpam. Memang beberapa bulan, bukan beberapa hari, di sini sering banget ditemuin orang yang main jelangkung di titik itu. Jadi kayak entah itu iseng, entah Iya, itu bener. kayak itu ya sebenarnya Dan sih janganlah buat kayak gitu ya. Itu Dan gedung-gedung kosong atau gimana, Om? enggak, lapangan tenis. lapangan, Cok. Dan sekarang gue tanya sama lu ya, gimana kalau gue nih, maksudnya gini, gue sebodoh-bodohnya di videografi atau di dunia perfilman kasarnya, nggak mungkin gue memilih segmen itu adalah lapangan tenis. Iya. Itu yang pertama, gue nggak mungkin cetusin ide itu, ya kan? Andai kan gue mungkin, orang-orang indigo, paranormal dan lain tidak akan mau ngapain syuting di lapangan tenis. Tapi nggak tahu kenapa 2 mobil kita keiringnya ke sana. Dan lu berhentinya Dan di situ itu lagi. on the spot. On the spot langsung. Itu Jadi langsung. ceritanya Nggak si kita klien gua buat gitu enggak ya. lagi marah sama Dani. Ini gimana? Gua belum dapetin target episode. Mm-mm. Lu tanggung jawabnya di mana? Ya udah, Cek. Itu kan ada Wildan. Iya. Ya kan? Coba deh sama Om Will sharing. Karena gimana. gue lagi ngedit waktu Nah, itu. gua lagi Tayang ngedit. kan. Oke. Tempat di mana? Sedangkan gua nggak ngerti, Bro, mau tempat di mana. Ya kan? Gua tanya sama Dani pun nggak ngerti. Biasanya kan kita diajak. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadinya di situ. Tadinya kita cuma pengen yang kayak ya udah kita seru-seruan deh, ini tempatnya di belakang lapangan tenis gelap dan segala macem. Tapi pas gue masuk, yang pertama gue ketemuin gazebo udah hancur di tengah-tengah. Oh, berarti tempatnya itu masih banyak-banyak Nah, tumbuh-tumbuhan. terus pohon kedua gede kali pohon-pohon ya? gede yang akarnya, lu tahu sih akar yang Iya, ya. ngejalan-ngejalan Jalan. itu ada 2-3. Gue bilang kenapa kita ketarik ke sini. Nah, salah satu klien gue, hostnya ngomong ini, saya nggak tahu, hati saya ketarik ke sini. Udah, akhirnya kita lihat, tiba-tiba suara itu. Pas terakhir gue ingat kata-kata dia kan, siapin gue footage supaya editan gue jadinya smooth. Tapi jelas banget tuh, Kang. Apa Wah, di gua frekuensi kalau- call kalau- tinggi atau Ya, iyalah. samar-samar dia? Awalnya kan gue pikir gue kan selalu bilang sama si Om Bill, lu sebelum syuting lu cek dulu baterai semuanya aman. Ya. Aman kok gitu kan. Udah aman. Awal jeda sih biasa aja, tapi kelamaan set, wah baterai ini habis, dia nggak ngecek. Gue udah suzon tuh. Wah baterai ini kebiasaan dalam hati gue. Set lagi ngobrol-ngobrol, tapi ini makin jelas. Ada yang makin lama tuh jeda tuh, sampai merinding gue. Itu makin jelas gitu. Akhirnya kan di gue kan di volume gue naikin dong. Set. Wah merinding men. Tapi kalau di nyatanya tuh nggak kedengeran sama sekali. Kedengeran, cuma enggak, kayak di nyata kesek-kesek enggak? gitu. Enggak. Di nyata enggak? Oh, Nggak tahu berarti kalau di nyata pas ada ada di di ini. record doang. Di record. Dan lu tau nggak, pas gue lagi ngedit kayak gitu di ruangan editing gue, itu semua suara musik itu tabrakan plus di atas. Ini kan logikanya gini ya. Yes. Di sini nggak ada paralon buat air. Di tempat editing gue tuh nggak ada.
ini suara air men, suara Ngalir. air yang kayak begitu loh. Itu pas kan bilang nih tuh Pas ngedit. Pas ngedit. Pas ngedit gue lepas. Pas biasa sih dateng nih kalau kita ngobrol gini nih Iya. biasa. Dia langsung ya. Dia banyak yang dateng nih. Ini Ngantri nih. Nah, Ajak aja. Pasien selanjutnya. adik ipar gue di sini, yang satu lagi di situ tuh di pojok. Pak, suara apaan tuh? Nggak tahu ya. Oh lu denger juga gitu Iya. kata dia. Lu denger juga deh. Iya katanya. Dan itu nggak lama sih, cuman itu jelas banget gitu loh. Gue langsung mati-matiin, udah gue nggak ngedit lagi, besok lagi deh kata gue. Iya. Ini horor. Besokannya gue telepon, Cok, apa? Lu ke rumah deh. Kenapa, ada apa? Enggak, lu ke rumah aja deh. Udah mendingan lu ke rumah. Gue nggak langsung ngasih tahu tuh. Set, ada apaan sih? Udah lu duduk, ya kan, bakar rokok dulu deh kata gue. Bakar rokok lah dia. Udah siap ya? Udah, set, cepret, play, dia diem dulu tuh. Tiba-tiba dia begitu, anjing apaan tuh katanya. Itu kata gue. Sekarang gue tanya, lu sadar nggak ada itu? Dibuka lagi, ditutup, ini didengar lagi. Lu ini nggak ditambahin audio lain-lain kan? Biasanya kan suka ditambahin biar kesan. Jadi selain himne Jepang itu ternyata ada suara Iya. yang nggak gua tangkap. Tapi di editan ada. Di Makanya editan gua bilang Suara apa tuh? kayak Laki-laki, dibilang laki-laki meringis, terus ada burung gagak gitu. iya, Gua sakit kayak teriak. kayak teriak gitu, kayak minta tolong. Gua Kayak- sakit nih gitu loh. Kayak kesakitan gimana sih? Kayak kesakitan gitu. kayak Aduh, ada yang kayak gitu-gitu. Oh, Tapi intih, bukan intih. adu nih, Bukan ngomong adu, rintih. Oh. Kayak gitu. Gitu loh. Terus gue sampai cek, maksud gue sempat gue bilang nih dia ngerjain gue nih, kemarin gue udah istilahnya spot jantung gitu, dia ngerjain gue kali ini. Gue cek, gue buka semua hidden ya kan, nggak ada tambahan audio. Gue ilangin musiknya, gue mute, kan emang ada backsound kan gitu kan, backsoundnya gue mute. Ini suara ada. Tetap masih ada. Gue bilang ini pasti suara dari video, karena yang gak gue kecilin cuma yang video. Backsound gue kecilin, terus tambahan kan kalau misalnya di editan ada beberapa layer tuh, di layer tuh kosong, nggak ada tambahan suara. Gue zoom kosong. Itu selain suara himne, yang gue sadar cuma suara yang Himne. kayak orkestra itu doang. Tapi suara yang ngerintih ini gue baru pas review. Kedengaran tuh. Kedengeran. Ya kalau pengalaman gue syuting horor kayak gitu ya paling kayak gue mual. Jadi Itu kayak tabrakan frekuensi, Energi. kayak energi kayak gitu-gitu. Karena kalau untuk boyband gitu tuh kalau kita orang pasti hadir. Oh gitu ya, bener ya? Itu pasti hadir. Makanya kan kalau misalnya kita lihat indigo atau orang yang paham, biasanya kita tanya, men, lu kan indigo ya, di sini ada apa? Nggak usah diomongin. Apalagi kalau indigo itu dia paling larang kalau ngomongin hal-hal itu di pasar. Pasti nggak mau. Di mana? Pasar. Pasar. Karena dia udah ngeliatnya udah lain ya. Udah lain karena gue pernah nanya kan, bro, Oh ya. bener, temen gue pernah tuh diajakin sama gue sekali tuh, dia anterin gue ke pasar, dia nggak mau. nggak mau. Karena pas dia bilang, lu tau gak kalau di pasar gue bukan karena ramenya men, gue jijik katanya. Jijik kenapa kata segala gue? Emang bentuk ada. itu segala bentuk ada bro, kalau gue harus ceritain jangan deh katanya. Jangan. Jadi Kalau- bener-bener pasar ya pasar gitu buat mereka gitu ya. Iya, itu emang tempat lalu lintas. Katanya mereka. ada daging yang dijilatin, bener-bener ya. Itu benar. Daging dijilatin, ada yang pakai liurnya diiniin. Makanya dia nggak berani tuh kalau misalnya menceritakan sesuatu yang goib dekat pasar. Pasti dia melipir dulu warkop. Kadang juga biasa kayak gitu. pedagang-pedagang yang pakai pengasihan kayak Oh gitu. iya. Temen gue tuh sampai kadang si pedagangnya sensitif juga men, jadi dia temen gue tuh tahu gitu kalau yang si pedagang ini tuh lagi merhatiin dia karena dia tahu menggunakan itu gitu. Energinya berarti. Sampai pernah di Bandung ditunjuk sama pedagangnya, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak nawar, nggak apa, cuma lewat tiba-tiba ditunjuk begini men. Oh, dikira Udah gitu kompetitor bawa kali. Dikira kompetitor berarti ya. Bukan, disangkanya Bukan. bakal ngebocorin aib lah. Iya. kasarnya gitu. Satu mungkin ngebocorin Jadi di tengah air, satu lu iya, bayangan itu Frik di enggak. tengah keramaian orang gitu, tiba-tiba ada orang yang fokus ke kita, terus dari jauh begini. Udah paham dia. Udah paham. Tapi Temen biasa- gue cabut Tapi gue. biasa kalau pengasahan itu yang pernah gue udah dengar dari sekelindingan temen gue nih, itu biasanya tuh kalau pengasahan itu rata-rata tuh dia main di gua. Contohnya Gua kayak ngerti ada aunty nih, aunty bisa lu dimakan nih, dia di atas tuh, netes kayaknya. Sama satu lagi tuyul kencing di, Di kuali. yang gue dengar sekelebatan dari temen-temen gue indigo, biasanya pengasahan tuh cara mainnya kayak gitu. Dan Iya, kalau seru juga bentuk-bentuk itu sih yang gue pernah ngeliat nih bener-bener kalau aunty itu tinggi gede. Jadi kalau misalnya di dunia Aunty perhidupan, itu apa sih Aunty itu?
Kunti biasa. Disebutnya onti. Nyonyaki. Tante. Tante Ki. Tante Ki. Itu tinggi. Itu kalau kita bisa 2 meter, cuman dia itu emang fisiknya tinggi, rambutnya itu berantak. Itu gua pernah ngeliat dia sekelebatan dan dia tuh malahnya tuh cepet Kang. Jadi nggak ada namanya goib itu tuh yang pelan. Oh nggak ada. Iya. Nggak ada. Kalau Kalau ini ini slow motion. Enggak. Bisa sih direkam tuh slow motion ya kan. Masa moonwalk? Enggak, tapi emang bener loh, sekelas Indigo aja. Kalau pernah ada Indigo yang bocorin rahasia ke gue, mereka kalau ngelihat juga cuma sepersekian detik kok. Nggak ada yang ngelihat yang Jelas ya. Gua kalau jelas. paten gila men. nggak ada. Paten Jadi kayak gila. misalnya kayak Sakit orang. lu punya kodam misalnya gitu kan, orangnya begini pakai baju ini, itu bohong. Jadi emang cuma sekelebat aja, oh kayak gini. Nggak netep dia. Iya. Kalau lu sendiri kamu pernah nggak ngalamin? Kalau gue sih ada agak lucu-lucu dikit nih. Hmm. Kalau misalkan masalah pengalaman gue ngelihat Ini horor, atas Horor. Tapi nggak apa-apa biar nggak tegang. Iya. Karena apa? Karena niatnya waktu zaman sekolah tempatnya di Pamulang. Di bengkel gue di Pamulang kan. Di tempatnya di Kelapa 2 yang sekarang ada sekolah. Nah, Lajar tuh masuk ke dalam situ. Tempat Pom bensin. Salim. Ya, Nah. kosannya Salim. Di situ. Di bawah itu kan ada komplek, ada taman kan. Namanya Taman Nirwana. Udah. Kalau begini. Gimana nih? Gue di bawahnya. Taman Nirwana. Gitu. Iya, Nah, iya, bener. itu di situ udah kosong. Udah kosong. Tempat kosong. Jadi emang kita Taman setiap- aktif atau taman memang udah udah terbengkalai? kosong, udah terbengkalai. Jadi waterboomnya pun masih ada di atas, itu udah kosong. Ah, ada waterboom. Ada waterboomnya buat apa? Itu yang kolam di atas. maksudnya. Kolam renang. Jadi gua kolam renang segala macam. Pokoknya kayak tempat waterboom gitu. Water park mungkin. Tapi Water tidak park. terpakai lagi tuh, Wak. Tapi udah nggak terpakai. kepake lagi. Oh Gitu. iya. Jadi itu kita emang setiap malam minggu rutinitas kita pasti di situ nongkrong. Oh, Di situ. nongkrong di Di depan situ. Ya. Berarti anak bengkel ya Nah. dulu ya. Dulu. Anak bengkel. Dulu. Ya, abeng. Jadi kita niatnya emang jahat. Jahatnya apa? Kita mau ngisengin orang. Jadi ketika ada yang masuk di situ, kan ada portal tertutup, itu ada jalanan. Di situ tempat buat orang pacaran. Ya. Oh. Oh. Orang pacaran. buat Iya, Iya. itu dong. Taman koboi di Garotan. Tahu aja. Tahu aja lu. Member jangan-jangan. Jadi di center kan dari jauh di center. Ini kan? di-cut ya. Tapi nanti bisikin gua. Foto Nggak, banyak kayak habis nih, kayak- Jadi di situ gue ada 5 orang. Gue bikin 2 regu. Karena apa, kita dapat, wah udah ada 2 motor nih masuk nih, ya kan? Ada 2 motor masuk, udah pasangan dong, otomatis. Yang satu adanya di pojokan dekat food courtnya. Pintu food courtnya, yang satu lagi di bawah kayak pohon kayak kelapa gitulah. Ya kan? Palem kali. Palem. Ya mungkin. Iya, iya, Nah, Yang kayak kelapa ya. Kayak gue pernah lewat deh. Yang ada food court itu Iya, food court nggak kepake iya. kan? Yang arah masuk ke dalam. rumahnya brother tuh, Iya, yang ke iya. atas kan Iya. sebelum McD. Oh iya Iya. Gua Ya pernah betul, lewat. yang sebelah kanan. Iya, Sebelah iya, kanan. iya, iya, Kan iya. itu kan ada Taman Nirwana tuh, komplek Taman Nirwana. Nah itu di situ. Nah di situ gue bikin 2 tim nih, 3 sama 2 kan. Jadi gitu. Jadi kita posisinya dari depan belakang. Jadi kayak Iya. kita serbu lah ya kan. Ayo Gerbek, bertangga. gerbek, Kita gerbek. bug ya kan. Karena niatnya emang tiap malam minggu kita emang kayak begitu dulu kerjaannya. Nah, gue lewat belakang. Bertiga posisinya, yang 2 tuh lewat depan. Nah, karena di belakang itu lewatnya lewat food court, ya kan. Dan apa istilahnya banyak semak-semak lah, ya kan. Gue nggak tahu nih, pokoknya gue di paling tengah. Gue takut kalau depan takut, belakang takut. Iya. Lu di tengah. Jadi gue di Tengah tengah. nih. Di tengah. Oh, tuh. tapi di tengah ente. Di berarti. tengah. Gue di tengah. Ini benar apa? Gak kisah nyata, bukan misalnya Iya. bohongan enggak. Ini karena waktu zaman sekolah kan, tengah-tengah, yang depan kesandung. Oke. Gue nggak tahu kesandungnya apa ya, kita jatuh ke semak-semak, jebret, udah pas habis bangun, bro lu ngeliat nggak apa yang itu ada yang jalan tuh masuk ke arah food court katanya. Oh ketika lu di situ ada yang jalan lagi Pas tuh. jatuh. Jatuh iya. Bayangan atau gimana orang? Nggak, pokoknya itu dia kayak ngambang itulah, Udih. ngambang itu kan. Gue penasaran dong, ini lu ngomong apa, pasti lu bohong nih. Akhirnya gue samperin. Lu samperin. Iya, ke arah Indonesia food court. men. Arah food court. Indonesia, Iya. Karena Karena penasaran kepo juga. Barbar. Agak Nggak taunya tahu gitu nyesel ya. Saya gitu barbar nyesel dulu. Ya tau gitu gua nggak Kepo maju. ujungnya lagi. Iya. Akhirnya disamperin kan. Sebelum disamperin itu ternyata ada lagi lewat set sekilas doang, bener yang tadi dibilang. Nggak mungkin jelas kan sekilas doang. Bener itu, bener. Jadi itu cuma ngambang doang. Kayak kelihatan baju putih ngambang set masuk ke arah food court yang udah kosong. Ya kan?
Akhirnya pas udah gue juga ngelihat. Itu bertiga ngeliat semua? bertiga. Yang 2 enggak, yang belakang enggak. Yang depan sama gue ngelihat. Oh, Yang kan dia belakang. berlima. Gue kan bertiga, tim Ini gue bertiga. Oh, tim lu Yang bertiga. berdua kan lewat Yang lewat depan iya, kan. iya. Ya, Si gua belakang lewat ini nggak lihat berarti. Bagi tugas berarti. Bagi tugas. Gue ngerebak. Oh, jadi gerbek bareng-bareng bagi Iya lah, tugas. ketika Kayak lagi nggak udah kepandang. ayo loh, ya kan? Pengalaman banget dia. Pengalaman banget. Pengalaman ditangkap kayaknya. Parah. Nah di situ itu bener asli. Itu lagi ngabang masuk ke food court. Dan itu pengalaman lu yang benar-benar karena penasaran akhirnya lu Iya. ngeliat juga sendiri. Dan hasil Asli. keponya Akhirnya akhirnya gue nggak ngelihat sekelebet itu doang. selibet itu doang. Akhirnya kita nggak lanjutin ke situ, tapi kita langsung Gerbok. fokus tujuan kita. Oh yang jadi itu. awal. Jadi dong dapat. Jadi. Lumayan dapat handphone 2. Tapi emang gua salut sih Kang sama orang Indonesia. Tempat angker jadi mesum. Oh iya benar. Iya, Ya habis di mana lagi yang mau Mana aja gitu loh. Yang Berarti nggak ada nyarinya modal- nggak ada modal. kuat dong nyalinya. Iya, nggak ada modal. Kan zaman dulu sama sekarang beda ya nggak? Iya Sekarang ada benar. net terus bro. Dia apa tuh? Tapi merek nih. Iya kan. Ada vodka Agoda. Dia iklan lagi. Enggak apa-apa. Oh, apa? Gue juga pernah nih ini di Cianjur nih ya kan. Cianjur tuh gue lagi SD kelas 6-an. Nah kalau misalnya kelas 6-an kayak gitu kan yang karena memang kita di desa mau ke masjid aja kita pakai obor coy. Oh iya benar. Zaman dulu banget. Benar. Pernah kan? Dulu Yes. banget. Pakai Benar. sarung, obor gitu. Fix lu tua. Belum ada lampu masalahnya pasti. Iya. Nah, Hujan pakai daun cau. iya benar. Bukan pakai Daun pohon paya, pisang. daun pisang. Tales, gue masih ada Oh, tales. talas. Oh, Nah, yang agak lebaran dikit. beres tuh. Jadi waktu itu tuh abis maghrib kita ngaji, habis ngaji pulang tuh. Pulang itu jam 7:30. Men 7:30 di desa udah kayak kita jam 2 Iya. malam. Iya benar. Dari- Ini masih pagi. Ini masih Apalagi pagi. zaman dulu kan ya itu tadi gue bilang penerangan paling cuman satu obor. rumah, selang 2 baru Iya, jadi ada lagi. Terus remang-remang lagi. Iya. Dan rumahnya kan ini rumah satu, ntar jalan agak Iya, jauh. jauh. Nggak Ini kayak rumah sekarang gua, kan, kalau ini kan dempet-dempet, ini Ah. agak jauh gitu. Itu di Cianjur. Cianjur. Nah, makanya tuh orang Sunda ya kan kalau ngomong deket itu jauh. karena panah omongannya. Iya. Kan seberapa jauh? Oh, deket. Pokoknya kalau begini nih, deket. Di bawah 10 kilo. Di bawah 10 kilo. Ah, lebih begini gua. Bahaya. 2 hari 3 malam gua ngomong begini. Oh, Jalan deh. iya bener. Oh gini? Iya, ini bukan ras ya, bukan tentang rasis ya. Tapi bener gue selalu kalau misalnya kayak touring gitu kan, nanya kalau di daerah Sunda, Jawa Barat gitu kan, Kang kalau arah sini, oh Caket. deket. Nah itu deket tuh. Tapi deketnya nih di atas 5 kilo, di bawah 10 kilo. Masih jauh. Wah kelar. 2-3 hari ini jalan. Asli. Putar balik. 2-3 hari ini jalan. Nah, akhirnya gini, kejadian gua lagi SD nih, set. Pakai patroma kan waktu itu ramean, set. Karena rumah gue yang agak lebih jauh gitu dari Mentok ya mentok tuh. Ah, Ujung nggak? Yang ujung. Ujung atau masih? masih ada, cuman Ah. gue memang jaraknya agak lebih jauh gitu loh. Hmm. Merinding nih gue. Ya. Teman-teman gue udah pada pulang, katanya udah pada pulang, udah semua. Gue tinggal berdua nih sama teman gue. Nah, akhirnya ketika kita teman berdua tuh dari tadinya bercanda-bercandaan, akhirnya diam-diaman. Oke orang berantem, kayak orang berantem. Tatapan kan ya? Tatapan. Iya, kayak Nggak ada orang yang berantem. dibahas. Tiba-tiba yang Gak ikut nih, gak ikut. Enggak nyikut. Tatapan. Enggak. Ya cuman Chemistry. kayak jalan ngeliat kayak waktu pakai sendal jepit gitu kan. Kadang sendal jepit kita lepas juga gitu, serak. Tapi nggak ada omongan, men. Sama sekali nggak ada omongan. Set dia pulang ke rumahnya, set akhirnya gue tuh Sendirian. iya, tapi di belakang tuh gue merasa kayak Ada yang ikut. ada yang ikut pakai obor juga. Oh, Pakai obor juga, men. romantis sih. Ya, Pakai set. obor, diem-diem Iya, akhirnya udah pulang, gue besokannya sakit. bukan. Oh. Orang yang temen gue yang ini, yang tadi lu bilang, dia tuh lagi sakit. Wah, itu sih paling serem sih kalau ngejelma. Itu lagi sakit, men. Lu bayangin, ngaji, sholat, Bareng. pulang, bareng kita, bercanda-bercanda kita bareng. Itu ngejelma orang sih. lagi sakit. Katanya sakitnya tipes. Udah hampir seminggu gak keluar rumah. Berarti nggak mau siapa? Jadi ini bukan nih orang nih. Gue gak ngerti. Nggak, maksud gue misalnya tuh orang gue sama Iya. lo lagi jalan nih. Iya. Tapi sebenarnya gue di rumah. Iya. Tapi emang kalau dari fisiknya nggak kelihatan Sama pucat. plek. Enggak, sama plek.
bercanda. Cuman pas ketika gue lagi jalan berdua sama dia, karena jarak gue kan agak jauh rumahnya. Ya sekarang kalau teman pasti ngobrol dong. Anak Duluan kecil. dia apa duluan lu rumahnya? Duluan dia. Duluan dia Lu dong. merinding gua. Dia terakhir. Duluan dia nih. Duluan dia. Duluan dia. Berarti Setelah itu gue. setelah itu istilahnya lu sempet ya udah ya gue cabut ya. Iya, tapi dia cuma tunduk serak gitu. Udah. Masuk. Langsung Iya, rumah. biasanya makan assalamualaikum. Udah, orangnya aktif. Ini enggak diem, men. Hmm. Bandel lah itu anak gitu. Cuman Mungkin kelilit utang kali saat itu. enggak, ini belum usah. Pelit utang zaman segitu ya kan. Mungkin kaki busin. Pas pagi-pagi katanya kata Ibunya. Bibi. Waktu itu ya gua bareng sama Bibi kan. Katanya kamu cek deh si Ridwan lagi sakit. Waduh. Sakit apaan nih? Oh, orang gitu kan. semalam jalan. Orang gitu. bareng kan ngaji bareng. Kumaha ya katanya orang udah seminggu katanya. Yuk tengokin sana katanya. Benar kan kelas 6 SD. Gila Berarti gue. dia udah seminggu sakit nih. Seminggu Tapi sakit. tapi waktu lu rame-rame kan Dia masih ada ngobrol, lu ada Ridwan Iya, ada ini. iya sih, Itu dia gimana? Dia kayak cuman nimpalin enggak cuman kayak kita ketawa dia ketawa. gitu doang. Tapi gitu. nggak banyak Dia ngobrol. nggak Yang banyak tadi ngomong. dibilang aktif itu. Enggak, cuman dia pokoknya ketawa dia juga ikut ketawa cuman memang gua agak sedikit ganjil kok nih anak beda gitu dari sholat juga biasanya kita bareng-bareng dia sholatnya di belakang Tapi Ngerti semua ngeliat tuh. semuanya ngelihat ya orang kita 8 orang Terus lu ngomong gak sama teman-teman? teman-teman semua pada heboh Tapi nggak sadar lah istilahnya si A lah. nggak Iya, sadar betul. gitu nggak sadar Nggak sadar mungkin dia lagi sakit atau gimana. ya akhirnya gue cerita lah sama paman gue gitu jadi memang ada di Cianjur tuh lagi ada jin yang ngejirim katanya Oh, yang menyerupai, iya, yang suka nyerupain karena waktu itu mamang juga sama jadi mamang mah lagi di mana tetangga negur mang nyangkul ya macul Tapi diam aja. iya mang maghrib macul wae katanya bilang kayak gitu ya kan macul aja gitu. iya kan macul aja gitu kan tapi dia tetap ke gitu tepuk lah gitu ditepuk hilang Tapi ini ngomongin jelmaan nih, gua ini men lu bayangin men itu beneran kayak ninja katanya kalau sekarang kayak kage bunsin Iya, bener gitu kan hilang. ini ditepuk men katanya sampai sakit yang nepuknya Oh, iya. sebulan sakit men Oh itu pas maghrib. maghrib mang Emang sih emang. nyangkul aja dia gitu kan mang maghrib atuh katanya ayo lo pulang heula maghrib dulu sholat tepuk hilang men cangkulnya jatuh Tapi nih kalau ngejelma gini gue pernah ada pengalaman di rumah sendiri nih. Wih. Ini nih. Oh ini lagi nih. real banget, wallahi ini pengalaman gue benar-benar yang gue ngelihat sesuatu hal tuh yang benar-benar fisik. Jadi gue kerja waktu itu kan gue kerja di perusahaan handphone juga cuman bukan yang sekarang. Nah biasa kan gue waktu itu lagi ada event nih di PRJ. Nah biasa kan masuk jam 10, gue kan jam 10. Otomatis di PRJ ke rumah gue kan 1,5 jam tuh. Gue sekitaran nyampe jam 11:30 malam. Nah seperti biasa kan gue istilahnya kan kalau posisi rumah gue kan misalnya dari pintu nih kita masuk nyokap kan biasanya udah paham nih kalau gue belum pulang nggak digembok. ya Jadi nunggu gue terakhir tukang kuncinya gue nih. Iya, biasa lah, yang kacau namanya lah. semuanya. Kuncen. gue juga gitu sama ya bener Nah seperti biasa masuk rumah lepas sepatu posisi kamar nyokap gue di bawah ditutup ya kan. Tapi gue dengar suara masak. Nah, gue kalau bisa rutinitas kita kan kalau misalnya dari luar tuh pasti kamar mandi dulu dong. iya Betul. pasti Cuci kaki, cuci tangan. Nah, pas gue itu posisi kamar mandi gue pas banget sama dapur. Dapur. Ini nih misalnya nih dapur nih. iya Hmm. iya Ini dapur. Ini kamar mandi. Jadi kalau gue masuk Ke toilet tuh gue berarti. ngeliat dong ya kan. Lo kalau ke toilet berarti lewatin dapur dulu. Itu Enggak. Hah? Enggak. Iya berarti lewatin dapur dulu nggak? Enggak, posisi Dia ngeliat. toilet. Oh iya. Jadi dapurnya mentok. Ini dapur ya. kan. Tapi pas mau ke toilet dia kelihatan. dia lah ya. kudu tengok ke belakang dulu baru Ya, kelihatannya space ya. Ah. Gue nanya dong, mah masak apa tuh? Ayah saya bikin lapar. Terus terpaksa diem. Akhirnya gue cuci muka dong, mungkin nyokap gue nggak dengar kali ya. Terus saya cuci muka, gue kira biasa kan gue pasti salim dulu ke nyokap. Selesai semuanya, pada salim. Posisi malam kan. Mah masak apa tadi? Terus nyokap gue bilang kalau mama dia tadi tidur, itu posisi baju sama dan dandan sama. Itu lagi masak. Gue merinding. Itu jelas banget gue lihat. Tapi lu ngeliat lagi nggak tuh masakan? Tapi nggak ada masakan tuh Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Ada, cuma kalau misalnya nyokap kan kalau Kualinya misalnya lagi. kuali Ya. ada sama minyak. Yang gue lihat positif itu lagi
lagi goseng. Cuma kan gue langsung masuk kamar mandi. Ma masak apa? Diam. Ya udah gue cuci muka. Nah, enggak pas ketika lu balik cuci muka, lu tapi ngeliat ini Kan nggak, makanya masaknya. gue ke kamar nyokap salim, terus gue tanya masak apa tadi mah? Ya kan? Nyokap gue bilang orang mama tadi tidur. Lu balik ke dapur dong, mastiin enggak? Hah? Lu Mastiin enggak? balik ke dapur nggak mastiin? Mastiin ya emang ada ada gorengan Iya, sama ada minyak. Tapi nggak ada Gue nggak makanan. bilang kalau nyokap gue masak tadi. Dan nggak ada makanan hangat saat itu. Nggak goreng nyokap gue. Emang posisi nyokap gue tidur. Ya itu Jadi tuh. nggak ke dapur. Nah, emang di rumah gue tuh sering misalnya, contoh nih, dulu kan gue kerja di pabrik, teman gue yang main, gue lagi di atas, itu posisi maghrib kan. Masa di bawah dia ngomong kan kalau air gua kan justru bukan dinyalain tapi harus kontaknya nyalin dulu baru bunyi. Oh. Mesin air ya kan. Nggak otomatis. Gua lagi gua juga dengar. Masa dia bilang gini, "Feb, matiin air." Itu jelas suaranya. Oh, jelas. Temen gua bilang, "No, suruh nyokap lu matiin air." Lah, air gua kagak nyala gua bilang. Gua ke bawah tuh. Oh, berarti yang dengar juga bukan lu doang, temen lu juga. Teman gua ngasih tahu juga, gua juga dengar. Serumahan denger. Lagi di atas temen gua. "Feb, suruh nyokap lu ya." "Iya." Lah, air gua kan Nggak nyala. mesin air kedengeran. Nah terus ada suara itu gue dengar juga Kang. Itu posisi nyokap gue nggak di rumah. Nomor rumah gue tuh paling antar. Itu Kalau- waktu itu nyokap lagi kemana? Lagi pergi ngaji. Ngeri nih. Ntar dulu. Tapi dia nggak sadar kan? Nggak sadar. Baru inget. Oh iya nyokap gue pergi ngaji. Tapi lu setelah ke bawah gitu. Sorry deh Feb, selain lu yang ngalamin di rumah, adik lu gimana? Adik gue Ngalamin juga hal yang sama. kan seperti biasa kan. Kalau misalnya gue itu kalau udah masuk pasti gue ngutip semuanya. Kan. Ya. Gue nongkrong sama temen gue jam 1 malam biasa kan satu nongkrong sama adik gue balik. Ya kan. Adik gue ngunci. Gue ngomel dong. Oh, nggak Orang sengaja masih- nih, mungkin lupa atau apa. Orang gitu. masih bilang apa dikunci sih, ya kan? Iya, Kan iya. gue masih di luar, ya kan? Ada gue bilang, lah tadi gue lihat lu lagi tidur di kamar. Oh jadi bukan cuma nyokap aja, kadang nyerupain lu juga. Iya, Wah, itu jelas ya Ini tuh. gila nih. Ini gila. ini gokil ini. Itu Merinding coy. jelas rumah gue, men. Merinding coy. Makanya kalau temen-temen gue yang itu yang paham kayak begitu, kalau di rumah gue pasti sakit, minta pulang mulu. Gue nggak jadi nginep ah. Gila nih, gila. Cuman kalau gue emang dari Kita dulu main ke tuh rumahnya gue aja. sampai SMP Ogah. kan Gua nggak mau main ke rumahnya dia. Tadi gue berdiam. di atas Gue gue mau buat konten YouTube misalnya horor juga ogah gue tiba-tiba gue bawa kameramen, satunya gue juga lagi bawa lighting, kan bingung. Lah, siap. Tuh kembar kita. Iya. Jadi gini Kang, kalau kata orang-orang yang bisa ngelihat tempat gue itu kalau di alam gue itu persinggahan. Contohnya kayak Rest area. Pasar ya. Ya, Itu gue jelas pernah banget. dengar tuh memang ada Emang ada ya? titik-titik yang dia sebelum sampai ke titiknya dia tuh ada rest areanya, kasar tempat singgah. Lah berarti kalau misalnya di rumah lu posisinya kayak rest area, berarti di wilayah situ pasti ada pusatnya dong. Sering. Ada. Maksudnya dalam seminggu nih gue pengalaman tuh sering banget kayak orang nimpuk tak, cuman batunya nggak ada di kamar gue. Kadang-kadang gue ngomong sendiri, lu ngapain sih? Kan dari kita udah kenal, diganggu mulu. Tapi tetap aja ya frekuensi kayak gitu masih Wah, ada. kalau Sampai sekarang? sampai sekarang bahkan dulu ada kakak mantan gue nginep main PS. Gue tinggal tidur dia main PS nih. Tiba-tiba besok pagi dia bilang, lah lu nggak bilang kalau punya ponakan. Lu main PS men, kebayang disangkanya ponakan diajak ngobrol ya kan? Iya. Lebih parah lagi main PS bareng. Lama lo itu. Main PS bareng ya. Enggak, jadi Oh, ada enggak, Lewat. Enggak, gua kebayangnya kayak baju. gitu. Enggak. Buka baju, turun ke bawah merinding. Oh dia ngeliat langsung buka baju langsung. Iya, keluar. makanya dia ngomong lu nggak bilang kalau dulu ada ponakan. Ponakan apaan sih? Adik gua umuran waktu Udah itu gede. SMA. Adik gua badannya gede kayak gua kan. Iya. Kalau maksudnya dia bilang ponakan pasti kecil dong. Iya. Iya. Ngomong ponakan biasa identiknya Balita lah ya. kecil gitu. Balita lah ya. Kecil, ya. Masalah Sekayal lah kalau gitu. tetangga gue emang misalnya sering komplain kalau waktu gue pulang kampung tuh banyak cerita kok ada yang main gundu. Gue pulang kampung di rumah gue pulang kampung. Dulu kan namanya zaman bocil, gue koleksi gundu dong. Iya, gue juga koleksi. Gue juga koleksi itu gundu. Kita fix dulu. Sama, Iya. sama gue juga kalau Main nggak pernah Anak-anak sekarang menang, mana tahu dulu apa. Iya, betul. main nggak pernah menang, Iya, cuma iya. gundunya banyak beli mulu. Sama, Kalau sama naruhnya di bawah
tempat tidur. Dikalengin. Kalian ngasih tau. Pakai Ya. kaleng Astor. Gue ngomong masalah gundu nih, anjir gue jadi keingetan. Maghrib, gue main gundu. Kan biasanya kalau maghrib orang tua udah pasti marah kan. Iya. Lu pasti Waduh, dicekokin. kalau wewe. Salah men. Persepsi kalau kita takut setan tuh salah dari kecil di doktrin. Iya. Tapi bener men, gue pernah setengah 6 maghrib gitu, ada yang main gundu tapi dari belakang cetak di belakang rumah gue gitu, cetak. Gue penasaran siapa sih yang main gundu. Oh, dia penasaran. Gue Iya. pikir gini, siapa yang nantang gue? Iya kan Ada yang anak kecil. jago Oh nih. iya, ada yang Jangan jago. otomatis harus samperin dong. Iya dong, anak kecil kan seneng gitu. Iya, Udah, betul. cetak gitu, wah pasti ada temennya. Gue sempet main cok, gue Dulu nggak waktu- main bareng, cok. Pas tiba-tiba si gundunya cepak lari ke sana, itu ngejirimin teman gue lagi, masuk ke semak-semak, dia otomatis lari dong, anak Iya. kecil kan, lari ke semak-semak ngambil. Nah gue main sendiri, cetak. Mak gue kan nyariin tuh, Iya betul. kakak ngapain maghrib gini-gini? Iya bentar lagi main sama si Fikri, ya kan. Fikri mana? Orang Fikri mah udah mau ngaji tuh, udah siap-siap. Gue langsung diem dong. Itu gue masih inget SD kelas 5. Sampai gue cariin, ada Fikri kok di situ. Itu Fikri nyamper ke rumah katanya. Kamu tuh Mau main. ngaji? Iya. Lah, yang tadi gue main sama gue siapa? Iya, tapi kalau zaman gitu kita nggak ngerasa ya. Iya. Balik temen Enggak tapi Pas itu kerasa kayak semak nggak ada orang. Kagak ada. Enggak ada. Gundunya pun juga mungkin enggak ada. Gundunya ada. Enggak, ya gundulu. Enggak, emang ada gundu lagi main gundu. Guru dia juga Iya. ada. Ada, karena kan yang main gundu dia duluan. Akhirnya gue join gitu, join. Oh. dia Gundunya cabut. Dia Masih main, gue fokus. masih main fokus. Yang tadi pertanyaannya si Omu ya, maksudnya gundu yang awal dia main itu ada bener ada real. Iya gini, gue mau balik Heeh. karena anak kecil lagi main cetak disuruh pulang kan melipir Ya, dulu tuh. alasan lah, banyak alasan lah. Dia lagi main. Tapi lu belum pernah ngerasain kayak gitu kan? Belum pernah. Jadi gue sebenarnya kalau dari kecil tuh memang sudah diliatin kayak gitu, cuman gue sampai sekarang kegede juga kadang suka kerasa gitu ya. Ya. Si Omil kan udah tahu gitu. Cuman gue berusaha untuk Peka jatuhnya. main logika gitu mas. Kalau dibilang udahlah, kalau sih. dibilang peka sih udah bukan peka. Kadarnya dia udah bukan peka. Iya. Asli ya. Sadar. Bener loh. Lu inget nggak yang waktu kita, gua kalau masalah ngomong ini gue juga pernah, kalau lu masih ingat yang waktu kita ke Jangsel, yang kita mau kencing. BSD ya. Ya. Ah, Ya, ya, betul nggak? Ini gue tahu ceritanya yang mall seberang BSD. Ya, Jangan, betul. Ini gue tahu cerita. Pipis, Gue nggak bener ikut, tapi gue tahu ceritanya nih. Gue lagi pipis berdua Ya, tiba-tiba, betul. Kang jangan di sini Kang, kenapa emang? Itu di atas katanya. Gua udah begini. Aduh. Apa? Kunti. Itu gimana ya kan kalau Jansen kan kita masuk nih parkiran. Di pojokan. Kita bukan yang Johnson yang satunya, dia memang nyarinya yang agak jauh. Ada yang toilet yang satu lagi tuh. Gue tahu nih Jansen kan kalau kita parkiran turun eskalator. Yang depan, Iya. yang depan lift. Yang ujung kan? Depan lift yang ujung, kalau Ah, misalkan naik saat itu udah langsung ke tempat karaokean. Ya kan itu kan lift yang sering kita lewatin tuh waktu itu kan. Nah itu kan ada ini kan pokoknya barisan yang PS. Ya pas banget jembatan, kita belok ke kiri kan di tengah-tengah ada PS kan. Gue bilang, gue mau ke toilet dulu kan. Oh, Akhirnya dia ikut. berarti Itu itu kantor. Enggak. Kantor manajemen yang pojok, yang sepi. Oh jadi tempat jalan tembus A. Kalau dari tempat vape lurus mentok. Iya, deket-deket tempat Iya. vape. Iya betul. Oh, iya, Tempat iya. tempat park kan di tengah-tengah kan. Iya, ini Dia kan lurus. kan. Lurus yang ke lurus. sono kan, Iya, bukan pokoknya- yang arah balik Iya BSD. betul. Yang pokoknya yang dekat lift yang arah ke sana aja, yang Iya. yang ke atas itu langsung tempat karaokean. Gue udah masuk loh sama dia. Gue udah masuk duluan dia. Kang jangan di sini Kang katanya. Itu di mana kan posisinya? Toilet. Di atas Di plafon. Kan plafonnya bolong-bolong, Cok. plafon. Jadi gini, Plafonnya Oh, kayak bolong-bolong. ininya skatnya deh. Iya, ada yang bolong. Aduh. dia ngeliatin ngeliatin muka enggak. Cuman ini berantakan, bajunya kusut. Nggak digosok kayak gitu. Kan lu tahu tempat pembatas toilet kan Iya ada lebihnya. ada lebihnya Ada, dikit iya, kan itu. Itu ketekuk Pak, kakinya ketekuk begini, Aduh. tangannya begini. Terus ini ucang-ucang. Aduh ngeri. Cabut gua langsung. Tadinya gua mau kebelet, aduh jangan di sini. Itu tuh jeleknya gue. Maksudnya ketika gua diliatin banget, tapi sedikit gitu kan. Tapi kan deg-degan juga. Cuma nyelkit. Orang gue udah masuk kok. Dia udah masuk duluan, Udah kencing. masuk. Lu udah kencing ya? Udah begini gua. Udah begini kan, udah Iya. mau hampir. Cabut. Jangan. Kayak habis Enggak, takut Gerak begini. cepet, Cok. Satpol PP. Udah dia begini. Wah, seriusan Kang? Apaan? Udah cabut nanti gue ceritain lu cabut.
aduh nih gue udah kebelet, udah cabut pindah aja. Saat udah beres, lu tahu nggak tadi kenapa gue ini? Emang ada apaan Kang? Kalau lu sampai kencing di situ, waduh lu diikutin. Emang apaan dipukul? Dia langsung pucet sepucet-pucetnya. Gue tahu tuh ceritanya. Kalau nggak salah yang ceritain gue Jody waktu itu. Pucet Si Bahri sama Dani. Gitu. Emang siang solusi. bolong Pak. Siang bolong. Buset. Gue tahu itu siang. Kalau Kita akhirnya kencingnya yang tempat yang di Biasa, sebelah sana lagi iya, ya, yang yang pas biasa. yang lift yang utama ya kan. ya, Di dia situ mau ya. begitu. Bener Kang. Ya Allah Kang ngapain juga sekarang udah jauh-jauh kita ke sana gue suruh minta. Kan tadi kita lewatin yang itu udah aja itu kata gue. Ini mah benar kata gue nggak bercanda gue gitu kan. Siang bolong Pak. Buset deh. Siang bolong itu lagi pada mau. Tapi gue pernah nih di Jansu pengalaman ini sih ada horornya. Kalau lu ngerasain pribadi gue pasti horor banget. Jadi kan gue biasa kan kalau misalnya di TC habis nyeting gue. Selama nyeting pindah data, gue pulangnya telat tuh. Jam 10 Lewat lah. Kan biasa gue parkir di Jansen tuh. Ya karena Dulu parkirannya flat. Berarti nyebrang dulu nih Itu kita parkiran nih. horor juga sih Iya, sebenarnya. dulu Iya, ruko betul. kan kalau Betul, untuk di atas. visualnya nih kita lihat nih ruko-ruko banyak yang tutup kan. Iya. Iya benar. Coba lu bayangin deh, gua arah ke Johnson, tiba-tiba pas gua jalan, pertengahan banget kan, yang mau naik eskalator. Iya iya. Tapi eskalator agak jauh, gua udah pertengahan nih. Tiba-tiba lampu dimatiin. Ya kan? Oke. Gua harus ngapain? Tengah-tengah ya kan? Balik ke motor tengah-tengah. Iya. Tapi Motor Sendiri, masih sendiri. sendiri gua, wallahi sendiri gua. lu diem dan itu ya. Aduh, ya kan, akhirnya gua putar balik kan kalau misal di Johnson itu kan yang di ini apa yang lift kebuka tuh apa pintu masuk kebuka kan ada Yang security-nya. otomatis ya. Akhirnya gue balik lagi. Dan gue jalan cepet itu jadi lampu itu mati kayak tak 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 tak. Oh, Iya. matinya jalan. Luar biasa. Itu langsung gelap kan. Bung. Astagfirullahaladzim. Nah, itu rasa yang gelap gitu, itu juga rasa yang benar-benar yang tadi gue bilang ya, kayak kalau mau ketemu sama kayak begituan tuh yang kayaknya udah ngap gitu, yang udah yang hening. Oh iya benar. Itu kejadian tuh. Oh, oksigen kurang ya? Oh iya Udah benar. Waduh, Anyep. apalagi takut. Kita takut keserap Makin gede dia. muncul nih. Makin muncul. Karena dia paling seneng gitu kalau nyerap energi kita yang takut. Tapi kalau misalnya lampu mati, tak itu kan enak kan ya. Ini kan kalau di Kejepret Biasa. kayak gitu. Blok. tak tak Jalan, matinya jalan. Wah, kayak film horor. Iya benar. Itu tuh udah kayak settingan lah itu. posisi tengah-tengah. Lurus gelap gulita, belakang gelap gulita. Akhirnya lu balik lagi. Terpaksa gue balik lagi. Akhirnya lu ngambil motor lu Muter lewat keluar. jalan raya. Bawah dong. Lewat lift. Lewat bawah apa yang jalanan? Iya, yang kita nyebrang dulu Iya. turunan. Iya turun. Itu ada lift barang kan? Gua Iya. situ aja. PR banget coy. Iya, kan yang aduh, Itu jauh itu. lain gue. Gue bilang mau bisa tepat batas gue pulang lagi sendirian. Padahal gue udah nunggu orang pertama kan, temen gue. Akhirnya teman gue tar aja lah. Nah, gue istilahnya karena gue buru-buru ya udah gue sendiri. Dan di situ gue nggak lagi nyeting pindah data. Kalau udah waktu jam 9:30 nggak lagi gue. Karena kejadian itu. Gue trauma. Pahit nih. Rasanya tuh nggak enak banget. Gue Parah. muter Iya. balik aja tuh merinding semua kan. Jadi Parah. benar ya Betul, kalau makhluk halus atau dunia lain ya, itu dia paling senang nyerap energi orang yang takut gitu ya. Bener. Makanya kalau lu mau ngeliat game gitu baca kayak orang penakut pasti muncul cepat angkat. Pasti dia nampak. Kalau itu udah dibuktiin. Jadi gua tuh emang orangnya dibilang takut gimana ya? Gua parah. Suges gua tuh parah gitu. Nah, banget. Jadi waktu itu sekali syuting itu di benteng peninggalan Belanda. Oh, Portugis. Portugis. Itu di mana Benteng sih? peninggalan di daerah Serang Lama. Banten Lama, Banten bukan Lama. Oh, Serang Banten Lama. Banten Lama. Jadi kalau kita dari Mall of Serang tuh masih ujung Masih lagi lurus deh. lagi ya? Gua nggak tahu deh tuh pinggir laut. Gua syuting sama dia, masuk nih, ya kan. Awalnya di tempat pertama karena gua masih belum berasa yang takut, biasa-biasa aja. Masih fresh ya pikiran. Semua fresh, ya kan. Dani pun fresh, apa segala macam. Dia nyensor foto, dia shoot foto footage yang pohon besar, dia juga santai, nggak terlalu gimana. Ada satu tempat yang gue memang udah nggak yakin bahwa harus ke sana gitu. Gue sampai bilang, bro, gue nggak yakin ke sana. Cemen lu, kata dia gitu kan. Udahlah ikut aja, kita rame-rame. Oh ya udah, tiba-tiba di pertengahan jalan mediator gue kesurupan.
udah ditandain berarti. Kesurupan nih. Mungkin. Buat ya kan sampai makan rumput apa segala macam. Supaya dia kepentok sama tiang Sepak bola, tiang gawang. Tiang gawang. Jadi itu Oh. lapangan sepak bola, Bro. Oh. Antara gitu. bangunan yang di sini, tengah-tengah ini lapangan Lapangan sepak Lu bola. lari lu bayangin. Gua pikir mah kenapa? Itu cewek apa Siapa cowok kan? Cowok. Oh, mediatornya Udah lari. Mediator gua. Udah sepuh mediatornya. Udah sepuh. Oh emang buat Umur. syuting goib atau gimana? Iya, betul. Memang kita lagi Dia ini sebenarnya bukan mediator, Bro. Jadi dia ini adalah asistennya si Mediator. Indigo. Oh, Asisten yes, Indigo. yes. Cuman dia memang juga punya Kelebihan lah gitu. kelebihan gitu. Mungkin karena sering ikut Biasa. diajarin atau apa. bisa jadi sarana lah. Bisa Oh, jadi sarana. Ini. Cuman ini nggak ada. Jadi si Dani cuman waktu itu, bro, gue mau tetap ngambil footage. Udah lah, bro. Kalau misalnya emang kita mau pindah ke ruangan sana, matiin aja kamera, gue bilang. Iya, cuman kan sayang, ngapain lampu hidup tapi gue nggak ngambil footage. Itu gelap, nggak ada lampu apapun kecuali gue pegang lampu buat lighting, ya kan. Akhirnya gue nyalain, dia maksa untuk footage. Jalanlah nih host gue apa segala macam tanpa skenario, tanpa jalanin omongan-omongan. Ya biasa aja kayak jalan. Ya udah kita mau pindah tempat doang gitu. Terus dia juga ngambil footage yang kayak muter apa gitu, bukan yang fokus ke host. Tiba-tiba gubrak ya kan. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue bilang nih. Itu Itu gue barang atau gimana? Hah? Om Will, barang yang jatuh. bukan Itu apa sih? mediator. Oh, Mediator. mediatornya. Langsung ngambil rumput, makan ini nggak bisa ngomong. Oh enggak. Wah, gitu-gitu doang. Ngerang-ngerang doang, Ngerang-ngerang. Nah, menurut si Indigo-nya ini siluman kuda apa ya? Macan. Pokoknya kayak gitu-gitu deh. Udah. Nah, Kata lu udah udah kan? banget itu. Siluman. Terus abis itu datang nih si adeknya si host. Dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, cuman panik karena si orang yang kesurupan ini si omnya nih, omnya nih. Nah, ya kenapa sih ini Jack, kenapa ini gitu? Karena kan kita emang nggak syuting, nggak sadar si Dani kayaknya udah mencet off recordnya, tapi ternyata tetap record. Ya kan tetap record nih. Ya udah dong, dia megang santai dong. Cuman nggak tahu kenapa emang kamera itu ngarahnya ke si orang itu gitu kan. Kenapa cek, kenapa tiba-tiba masuk juga juga. Jadi kayak ini baru Berantem, Cuk. megang begitu, Langsung nyetrum. Pun langsung kan masuk nih ke anak muda yang satu, Bang. Gue nggak sadar kalau kamera gue juga itu on karena memang cuman jalan doang. Iya. Gue pikir udah dimatikan. Ternyata Masih on, masih roll. si Encek ini yang tua itu yang jahat. Oh. Ini yang baik, mau berantem dong. Ya kan dia bilang, oh pokoknya udah deh selesai, dikeluarin sama si Indigo-nya, udah lemas sama segala macam. Kita lanjutin nggak? Menurut gua nggak lanjutin, tapi gua nggak tahu kenapa gua sampai berantem sama dia. Kalau lu mau lanjutin, lu lanjutin. Tapi kalau bener apa yang tadi dia omongin ini bisa bawa korban sakit atau apa segala macam, lu mau tanggung jawab. Itu dari siluman itu dia ngomong atau gimana dia? Siluman tuh ngomong, kalian pergi aja dari sini daripada nanti kenapa. Itu Kalian yang jahat bisa atau sakit. yang baik? Yang baik ngomong. Yang baik. Oh. Nah udah, abis yang ini udah keluar, yang baik ya udah saya nggak usah dikeluarin. Wah, Saya sendiri. pamit sendiri, Oh. gitu kan. Yang penting saya udah ingetin Oh, kalian. Gue berantem nih sama dia, adu debat nih apa segala macam. Gini, dia tetap keras. Gue kekeh mau ke sana. Kayak Tantangan nih, challenge nih. Bukan, Kayak kayak ada ngajak. yang narik. Kayak ada yang ngajak ya. kayak lu Ngajak. bikin ya kayak tadi yang Jalangkung itu kayak dia juga ngeliat pengennya ke situ mulu. Udah, akhirnya Kayak udahlah gitu. ikut. Nah si Indigo-nya ngomong. Lanjut tuh. Lanjut nih, kata Indigo gini. Coba ya saya maksimalin untuk jaga kalian. Waduh. Tapi Indigo gitu dia sistemnya memang udah dari lahir atau dia punya ilmu dulu? Kalau ini dari lahir. Dari lahir kalau ini Akhirnya dijaga lah, alami ya kan? Dani dibentengin, gue dibentengin. Dah, adiknya dia tuh yang tadi ngejar yang masuk siluman baik tuh sama. dibentengin juga, kita jalan. Dan lu mau tahu, tadi kita berdelapan sama 2 kuncen. Kita tinggal berempat. Kuncennya bilang, saya nggak mau ke ruangan itu, saya nggak mau ngikutin mas ini. Kuncinya nolak. Tapi gue kekeh harus di situ. Dan sorry ya, gue sebut satu acara TV. Acara TV pernah pengen lakuin syuting di situ, Nggak bisa. bubar. Acara TV bubar. Pernah, jadi itu tempat memang pernah dipakai salah satu stasiun TV di situ untuk uji nyali. Dan itu bubar. Itu semua. bukan benteng yang di mana sih Kang, yang di laut ya? Yang di Namanya batasan bent- laut ya? Bahari kayak deket. Dekat Bukan. dekat Klenteng. Itu yang di pinggir, emang di Banten lama ada, benteng yang di pinggir laut tuh ada. Iya, Benteng Spellwick namanya. Iya, sepeda. Ya, itu. Nah, gue inget Ada. tuh namanya. Nah, akhirnya gue masuklah ke lorong
tempat di mana dia pengen banget. Dan ini tempatnya beda. Yang tadi cuman pintu masuk kayak ruangan kantor biasa. Atasnya kayak bentuk-bentuk musola gitu, ada kubah-kubahnya. Nah, terus yang satu lagi bentuknya adalah masuk, mentok, belok ke kiri, turun. Turun kemana tuh? Turun ke bawah. Oh, kayak Turun ke ruang bawah. tanah. Jadi yang tadinya spare-nya sedikit, itu jadi yang tinggi banget gitu loh. Oh iya. Ya kan? Set jalan dan itu tinggal berempat. Gue bilang sama dia, dan kita tinggal berempat, biarin pada cemen lah semuanya. Emang niatnya buat apa sih, kan ujinya aja apa? Enggak, memang kita Kita pengen memang explore. aja. Explore Tadinya. aja. Iya. Itu yang dua lagi siapa tuh? Dua lagi si Indigo. host gua yang Indigo sama adenya yang tadi kemasukan si Oh. Bae. Oh. Adenya udah narik baju gua, Bang. Ya udahlah, Dani maunya begini. Biarin, nggak apa-apa, lu ngobrol aja. Ini gue cuma pengen ngambil footage kok. Dia kekeh. Begitu masuk, udah turun ke bawah kan, mentok lagi ke kanan. Baru ruangan yang kayak tadi. Di situ si host gua tuh udah, wow, ada si ini, ada begini, ada begitu, ada Itu Indigo host ya. Indigo. Iya. Jadi ada yang mukanya rata, waduh amit-amit deh. Ada yang begini. Tapi dia, udah deh kita balik. Ini host sudah putar balik. Gue nggak tahu kenapa dia tuh jalan, ngelewatin host. Ini dia nih. Gue bilang dan baru sadar di pintu masuk. Pintu masuk mau ke ruangan. Dia baru begitu. Kaget. Ayo di sini. Iya. Sorry ya. Putar balik. Putar balik. Dia Gua pakai pakai jaket hoodie kan? yang pakai Hoodie gitu kan. hoodie. Hoodie-nya ditarik. Tarik coy. Dan itu jelas Sampai banget. Begitu gue. Gue lari lagi. Setelah dia masuk, kelelawar ada 3-4 biji. di Itu keluar. kelelawar dari mana, Pak? Kelelawar dari mana coba? Wah, gue Nah, bilang bahaya itu akhirnya tempatnya. sumpah Itu itu banyak kelelawar. lari. Dan ternyata sampai keluar, udah berhasil kita keluar, dia udah pucet parah. Gue bilang lu cuci tangan, kamera gue pegang. Kena. Dia cuci tangan, Gemeteran. duduk, baru dia cerita. Ternyata di situ jeritan semua isinya. Lu tau gak suaranya kayak orang lagi disiksa? Oh, berarti itu kayak penjara. Nah, zaman dulu kayak penjara. Akhirnya si Kucen ngomong, kenapa saya nggak mau di situ? Itu adalah penjara Zaman buat dulu. di penyiksaan Iya. kasarnya. Dari Zaman dulu. dimensi zaman dulu. Iya, gua ngedenger. Iya, kadang kan itu kan tadi kan Minta dibilang kan tolong. apa Sampai gua suara rantai yang Suara rantai yang klengkeng. gitu. Iya. Kedenger. berarti itu yang pas turun ke bawah itu berarti mau tempat buat penjara. Iya. Iya. Gua sampai bener-bener gue seumur hidup nggak pernah dengerin orang sesakit itu ya, sampai yang aduh Iya, tolong, sampai yang wah teriaknya Itu udah rame. Rame. Kan zaman dulu kan kalau misalkan Nangis kalau gitu. misalkan apa kalau misalkan di rantai gitu kan pasti kan ikut-ikut kan, ada yang Iya, lehernya, iya. tangan kiri, kaki Iya, juga iya, kan. Jadi iya. dia suruh jalan kan, krek gitu kayak. Nah, Nah, itu suara rantai sampai kedengeran sama gue. udah sampai di lokasi parkir kita. Udah dia didudukin, dikasih minum apa segala macam, ternyata ada yang nempel juga di dia gitu Pasti kan. lah. Pas karena dia posisinya Ditarik. ditarik. Nah, Udah dilepas. sentuhan dia. Nah, dilepas kan. Hmm. Si host ini juga punya pasangan atau suami yang juga bisa. Dia Tapi nggak bilang, ikut posisinya dia. dia lagi di mobil Dia di tadinya. mobil. Dia memang stay di mobil terus sama ada beberapa, ada supir, ada beberapa dia stay di mobil. Dia turun. Akhirnya dia bilang, masa sih kamu dengar kayak begini? Iya, saya dengar kayak gini pak, gini kata si Dani gitu. Saya nggak percaya. Dia ngomong begitu, saya nggak percaya. Ayo ikut saya. Siapa yang berani ikut saya? Saya kasih duit. Ya istilahnya bercanda-bercandain Ya. challenge lah sama supir sama ini. Oh ya pak, saya pak. Ayo ikut. Kesono sendiri ya lu. Rekam. Rekam dari jalan dari mobil sampai ke tempat itu direkam. Lama dia di sana. Karena memang jalannya agak jauh. Balik set, iya saya dengar suara teriakan itu kata gitu. Mungkin masuk kali ke handphone dan lu mau tahu, gua yang neken rekamnya di parkiran mobil sampai ke situ nggak ada rekaman satu pun, Blank semuanya. blank, Oh, berarti kayak ditutupin dong. Nggak ke record. nggak ke record. Berarti nggak ke record. Gua nge-record nih. Oke, ini bapak ini mau jalan Ada. gini. Oke, silakan bawa handphone gitu. Iya. Itu Niat ada itu. gua hasil ini mau gua gabungin ke footage. Sampai ke situ kan gue yang neken. Sempat gue ngomong, oke gini ini bapak ini akan jalan sendiri bawa handphone saya bla bla bla, nanti kita akan tunggu di footage ya. Set kan gak ghost stop, tetap berjalan kan, dia jalan dari mobil. Sampai ke situ yang gue ngomong pun nggak ada, yang rekaman gue ngomong nggak ada.
Itu Nge- ngeblank, ngeblank. nggak kerekam. Itu biasanya kenapa tuh Kang kalau untuk masalah Ya berarti emang udah dibikin sama Ya dia. gua Ya? nggak tahu kalau Nggak secara ngerti. teknis dia Teknis sendiri udah sistemnya. bilang Udah on. Udah on. udah ada tulisan rek-nya. Ya. Terus yang kedua, handphone gua kan pakai fingerprint atau pin. Mm-mm. Nah, gua ngaktifinnya kan yang dari layar utama tuh, yang tanpa dibuka. Nggak mungkin dia bisa hapus. Iya. Karena handphone gue mau dibawa, gue nggak buka dong pinnya. Hmm. Gue cuman pencet lambang kamera, terus buat ngerekam doang. Iya betul. Otomatis kan nggak Nggak bisa dia nggak bisa kebuka hapus, lah. nggak bisa dia buka galeri ya Yes. kan? Dia jalan. Berarti kan dihapus sudah nggak mungkin. Yes. Tapi rekaman yang itu aja gue nggak ada. Terus gue bilang, apakah handphone gue error? Gue rekam. Bisa. Guys, udah selesai, tak gue diemin. Kurang lebih perjalanan dari Serang sampai ke Karawaci baru gue setel. Guys, kita udah selesai nih mau pulang. Ada rekaman, tapi rekaman yang tadi nggak ada. Oh berarti ngaruh ke sistem elektronik itu ngaruh ya kalau gue. Gue nggak ngerti sih, cuman memang frekuensi sih biasanya ketabrakan kayak suara Ya. kayak gitu. Gue sih jujur selama ini belum pernah ngalamin yang langsung diliatin gitu, nggak gitu. Cuman hanya berupa image yang tadi cerita di awal tuh kayak bayangan. Kilas-kilas gitu ya. Iya, paling suara kayak gitu-gitu suara oke lah, masih kita percaya kalau suara benar. Cuman kalau sampai ngeliatin blub gitu banget enggak. Kayaknya nggak mungkin lah kalau misalnya dia langsung ngeliatin juga tuh nggak mungkin. Pasti dia juga kan pasti Prosesnya lama juga. iya, Prosesnya men. lama. karena ketika dia munculin kan dia juga kan ada hukumnya juga kan. Oh iya benar. Gitu. Jadi dia Apes kalau ya, kata orang apes. dulu. Betul. Kita beruntung katanya. Kita beruntung tapi dia ngapes. Itu gue juga pernah denger tuh. Bener gak sih kayak gitu? Itu mitos. Orang waktu itu aja kita pernah sampai kita ngobrol nih. Jadi nomor nih yang ngebahas itu nomor 7288 ya. 7284 kalau nggak salah Iya. seingat gue. 7284 kalau Jadi nggak kita salah. datang ke satu lokasi yang dimana memang orang suka datang ke sana bawa sesajian Oh. untuk minta nomor. Oh, itu ngimpo. Ngimpo. Nah, itu ntar dia dimasukin. Tahu aja. Nah, terus gue sempat liput itu kan, gue bilang boleh liput nggak? Dia bilang nggak boleh, karena ini tempat sakral yang kemasukan. Akhirnya gue bilang sama dia, lu jangan macem-macem. Udah, Karena gue kan sensitif. kurangin ego lu, gue Iya. bilang. Kurangin ego lu. Lu jangan macem-macem. Tadinya mau gue rekam. Udah tuh. siap. Udah, kita lihat pakai mata kepala. Kita cerita sama orang mau percaya syukur enggak ya udah. Iya, Gue bilang gitu. tanpa rekotan ya kan. Iya. Akhirnya muncullah tuh nomor. Gue nggak percaya, bro. Sama Dani gue. Nomor muncul di mana? Asli men. Orang sebutin, jadi dikasih kertas dia tulis. Ditulis. Dan itu menang. Dan itu asli yang bawa sesaji itu menang 40 hampir 50 juta. Serius. Itu dapat nomor Yang nulis itu siapa? Gua masih Iya, ingat itu. Si orang yang kesurupan itu. Kuncennya, Oh. jadi kuncennya manggil. Terus dia kesurupan. Gue kan nggak percaya Nulis kayak begitu. nomor. Bener men. Besokannya bener tuh kan keluar nomornya. Tapi gila men, pas lagi kayak gitu itu ada suara kayak gini. Itu mah Burhan. Kayak Burhan, itu bukan Burhan. Tapi bukan Burhan, cowok. Itu bukan Burhan. Kalau Burhan mah ketahuan gitu. Pasti warna putih atau gimana Dan gitu. dan kalau Burhan biasanya gini. Dekat. Ini suaranya jauh menggema, cok. Menggema. Jauh tapi menggema gimana sih? Ya sekarang itu semua dengar itu kan. Gua dengar semua. dengar semua. Terus udah beres dari itu baru ada suara gereman. Jadi setelah Setelah dikasih di sela-sela. Jadi kayak ngikutin men. Ini kan kalau orang lagi jalan kan baris tuh, ya kan baris itu udah pasti pakai senter kan. Ini tuh kayak di samping tuh kayak ngikutin. Jadi kedengeran suara sebelah kanan itu kayak ada kita diem, dia juga diem, kita jalan, kita juga jalan. Dia juga jalan gitu. Oh, dampingin dia. Iya. Ya itu cuma Dan yang menariknya adalah kayak gitu suaranya. lu masuk ke lokasi itu dari titik A. Terus tiba-tiba gue terpencar. Jalannya sesuai dengan yang udahlah seingat Dani, seingat gue. Tapi gue muncul di pintu B yang jaraknya kurang lebih 6 kilo. Dari Itu pintu posisi utama. barengan tiba-tiba terpencet. Iya. Itu bisa gimana itu? Nggak tahu. berarti lu sama Enggak, gue bareng sama bareng dia sama berempat. dia. Yang Cuman tadinya satu rombongan. berdua-belas. Hilang, nggak tahu kemana. Tadinya berdua-belas. Yang gue inget, yang gue tahu adalah sisa di paling belakang gue berempat. Di tengah-tengah di depan gue 2 orang yang bawa lighting gue. Terus di depannya lagi ada 3 orang. Sisanya nggak tahu tuh barengan apa enggak. Itu kepencar. Yang gue berempat keluarnya dari arah B yang jaraknya sama pintu masuk 6 kilo. Lu bayangin pintu masuknya di mana? Gue sampai di Serlo. Gue sampai di Serlo. Dia posisi hutan gitu kan. Hutan. Hutan. Cuman jalurnya ada jalur. Ada jalur. Ada jalur.
Ada. Kesasar. Gue ngikut tapi kesasar. Kesasar padahal ada utangnya sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Dibilang enggak. Berarti mungkin itu emang itu udah aturan dia mungkin Orang sebelum Jadi Ya supaya nggak itulah ingat. makanya. Dia supaya nggak inget kali Iya. Iya. Dan itulah makanya pas yang dia foto itu di pintu gerbang Itu. yang ada asap tadi. Oh, nyambungnya ke sini. Iya. Oh, Jadi kerjaan. Jadi gue bener-bener keluar yang bener-bener dari pintu gerbang. Kok ada sini ya? Kita keluar ya? Iya ya, kok kita ada di sini. Jadi Ini di mana mobil? Ini di mana mobil? Oh, mobil di sebelah sana katanya. Gua ingat cuman ada satu rumah. Jadi rumah itu kayak pabrik Lama bambu. lah. Iya, kayu bambu. kayu bambu yang Jadi tempat dia naruh ngumpulin bambu. buat naruh-naruh bambu Iya. yang udah diikat-ikatin sama Daerah-daerah, itu. Iya. daerah, ya, Itu ada kayak penangkal petir, tahu kan yang panjang? Iya. Di atasnya ada lampu warna-warni. Gue inget itu doang. Patokannya dia Patokan gitu. gue. Gua kan enggak inget sama Pas sekali. gue lihat kiri kanan, adanya di sono. Nggak percaya nih masih. Sherlock. Tak. Di direction 6 kilo coy. Akhirnya mobil yang nyamperin gue. Ya, tapi dari pengalaman itu yang lain juga nggak bilang kok bisa misah pada nanya gitu kan. Semua diem. Oh, dia. Semua diem. Kayak nggak mau Kayak nggak dibahas ada gitu. apa-apa. Kayak nggak mau dibahas. Tapi Iya. enak misalnya ke tempat lain setelah kalau di tempat itu baru cerita atau gimana kan? Enggak. Apa dia? Diem semua. Jadi sama-sama tahu. yang menceritakan itu cuman gue berempat. Iya. Yang ketinggalan terakhir. Tapi paling depan posisi siapa tuh kan? Kuncen. Berarti 4 kepisah itu ada kuncen. Ya sekarang logikanya itu Kuncinya juga tersasar juga berarti. Enggak. Bukan, dipisahin yang sama paling dia. depan gue dipisahin, diacak. diacak, gitu. direm. Nggak Posisi tahu. dia berempatnya dipisahin. Jadi yang kuncinya itu beda di mana, dia sama Wildan nah, di yang mana lighting gitu. itu berdua. Kan Lalu, orang itu nih, dipisahin pasti juga. dempet-dempetan dong, kan? lu tau nggak kita jalan di tengah hutan gitu modalnya pakai apa senternya? Handphone. Berarti yang Karena lighting itu bisa center juga. gue udah di depan semua, center Iya. gede. Iya, Karena gue kan percayain dong, dia tahu jalan. Berarti Udah. 4 orang nggak ada kuncen nih. Gak ada kuncen. nggak ada dia Itu berempat nggak hilang. doang. Yang 4 orang, gue gak ada kuncen. Yang 2 orang, ibu-ibu, istilahnya pembantunya si host gue, sama yang bawa lighting gue, itu nggak ada kuncen. Yang 3 orang juga nggak ada kuncen. Dan mereka itu udah duduk sama kuncen setengah jam lebih nunggu kita. Kuncinya. Si kuncennya Udah nyampe duluan mereka mah kita. udah setengah jam lebih. Ngubek-ngubek kayaknya di situ. Sampai dia bilang gini, saya niatnya habis kopi mau masuk lagi. Kalian pasti Mau nyusulin gitu. iya, soalnya kurang. Parah itu Kang. Padahal jalannya dia udah ngomong dari awal jalan kayak pramuka ya. Bener kita jalan kayak pramuka. Sama kayak Maksudnya pramuka. jalan. Oh, dia Cuman- dia juga Terus kok tiba-tiba lama-lama kayak yang Iya. padahal kita nggak ada ngapa-ngapain. Padahal cuman set lu berhenti dikit juga paling kayak gini pasti kan kelihatan orang jalan. Ini mah orang ngobrol Set, dikit hilang. bentar gitu set hilang. Kok yang rombongan 4 udah hilang. Yang 2 masih ada karena bawa center kan kelihatan. Kita ngobrol lagi. Ini ada Oh, nggak Ceh di sini? Endingnya gue kepisah yang 2, dia bakar rokok. Mm-mm. Tunggu lah katanya. Oh. Kenapa? Dingin gue katanya. Bakar rokok. Oh, dari situ berarti akhirnya kepisah. Enggak. Ya, Kepisah sama yang 2. Ini udah kepisah, udah tinggal berenam nih gue. Berenam apa berempat? Ini udah tinggal berenam sama yang 2 yang bawa lighting gue sama yang Oh, udah ibu. ketemu. Enggak. Awalnya kan 12. Oh, iya. 6. Sisa gue berenam. Nah, Ya kan? tiba-tiba yang 2 ini udah duluan nih. Udah Nanti duluan. agak-agak Iya. jaga jarak sama Terus kita. dia bilang, Kang, pinjam korek gue kayak mati. Nih, Otomatis berhenti dong. Iya. berapa detik sih? Berapa detik? Nggak ada setengah menit. Nggak ada 1 menit. guys. Lihat ke depan, yang 2 udah hilang. Yang bawa center. Senternya pun nggak kelihatan. Bayangin. Jadi Sampai tadi berempat Oh, doang. sisa gue berempat doang Ya. nih. Berarti Akhirnya mata bener-bener waktu pas lu berhenti itu digelapin. Iya, gelap. pakai handphone Cuma dia, pakai handphone doang. pakai handphone gua, handphone host gua, 3 handphone. Jalan. Nah, yang 2 menurut cerita, begitu dia nengok belakang udah nggak ada kita. Dia mainin lampu ke atas. Oh, biasa Sambil tanda. SOS. Sambil teriak-teriak. Iya, betul. Itu sekalipun gua nggak pernah lihat temen dia. Nggak denger juga suara. Nggak ada denger suara. Oh, ditutup. Itu 6 kilo, Cok. Bedanya. Asli. Hutannya mah segede apaan sih? Gunung Sindur juga. Tapi Kalau sepanjang jalan kita tuh lihat kan nggak terlalu besar. ada yang ngikutin, Om. Kayak berasa ada yang Iya, ngikutin. dia yang berasa. Gue sih nggak. Terus Kalau gue gini. jujur, gue nggak sensitif. Gue nggak gimana. Kecuali Itu gue udah tuh kecolek kayak, kalau gue. kayak ada yang jalan tapi keserak kita berhenti dia juga berhenti kita jalan dia juga Itu jalan bisa 2 kaki apa 4 kaki itu?
Gue nggak ngerti Nggak pokoknya. ngerti. Gue Bunyi kayak daun lah, Ini nih. kayak daun terkena. ini si Wildan sama hostnya. Ya, Kan? Ini gue sama yang siapa? Suaminya. Ya, di sini. Ini jaga jarak lagi. Gue paling belakang. Gue yang paling belakang. Yang paling belakang tuh gue. jadi dia Sweeper ya, kalau ngejaga. naik gunung sweeper. Nah, dia Iya. sweeper deh kasar. Gua di depan penerangan. Kadang gue suka kayak gini. Gue nengok lagi ke belakang. Dia sampai negor, bro. Udah deh, lu nggak usah macam-macam nengok-nengok ke belakang mulu. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Cuman gue jelas itu memang ada. Sampai akhirnya gue bakar rokok itu kan. Pas bakar rokok ya kan. Sampai rokok gue taruh juga. Lu ngapain lu? Udah, gue rokok dulu deh. Set. Taruh satu buat di pohon yang bekas potongan itu ya. Di pohonnya melintang Situ. gitu, akar apa Iya. ranting itu melintang ke arah kali gitu deh. Terus Merinding. ditaruh satu. Udah kayak ini, kayak pintu masuk begitu. Iya. Kayak apa? Kayak Pohon bambu. lembungan. Pohon bambu ngeget iya, begitu, ngerti kan? Ya. Kayak gue taruh di situ. Nah, baru tuh agak terang ya. Iya. Baru tuh mulai oh Mulai, itu tuh. oh, kayaknya kesini nih. Oh, Iya nih tadi lewat sini. Jujur ya bro, itu jalanan sesuai dengan gua langkah. Oh, gua belok di sini. Gua inget di sini ada kobangan, beloknya ke kiri. Gua kan selalu napak kan. Ingat, Karena kalau buat nandain balik lah. iya, jadi kayak kalau kita naik gunung kan kadang suka Oh, kita ini nih patokannya pohon nih, kita ya. coret, kadang suka Iya. gitu. Misalnya kayu kan. Nah, ini kan banyak kobangan-kobangan. Nah, jadi gue lihat oh nih kobangan nih ada batu yang di sini nih. Oh, ini nih tandanya gitu. Gue inget, tapi kenapa gue larinya malah Jadi begini. jadi begitu? Tapi kalau kata kunci kenapa tuh? Ya nggak tahu kucingnya ngomong gitu. Kuncinya cuma gini, saya niatnya mau habis kopi mau masuk lagi. Kalian pasti kesesat. Ya syukurlah udah balik. Udah gitu doang. Gitu loh. Tapi kejadian dulu tuh ada tuh yang hilang. Gua Nggak, nggak tahu. yang Nggak bikin tahu, menarik dia nih, nggak cerita. ya bikin menarik nih ketika lu tadi di dalam yang suara ngegerung itu suara apaan? Nah, itu Nggak dia. ngerti gue juga. Pokoknya Burung ada suara. bukan? Pertama burung hantu. Dimensinya. Setelah burung hantu itu ada yang gitu. Kayak orang Siluman tuh biasa kayak gitu. kayak Siluman. orang ngegerung marah gitu. Kayak orang mau berantem. Itu Kayak gitu. Cuma ngedesa Itu suara kayak suara nikmat. orang, suara orang apa suara kayak semacam hewan gitu? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Pokoknya Kalau memang. gue sih nggak- geraman Cuma jelas gitu ya. Dan yang denger itu bukan cuma gue aja. Si Sony juga tahu gitu. Dia Dengar juga. Dengar. Cuman kita Lu pernah denger orang yang kan tipe ngedengkur tuh ada yang banyak tuh. Ada yang Iya. tapi ada yang cuman yang gitu kan. Ya. dan Nah, ini ngedengkur kayak gitu. tipis, Ngedengkur tipis. Oh. kayak gitu. Udah gue jalan itu yang kocaknya itu pas beres set bakar rokok gitu ya elah jedanya cuman gitu. Wih kata gue pada kemana ya gini udah ngedumel aja ya kan. Buset deh ini mana nih apa yang tuan rumahnya main tinggal aja ya udah ngedumel lah. Kalau dia udah ngedumel sebenarnya dia udah mulai rasa takut tuh udah mulai rasa tegang gitu kan. Iya, gue jujur gue memang udah dia udah ngedumel banget. udah ngerasa yang Ini apa? Wah, nggak beres wah nih. gila Orang sih dia gitu. pertama bilang pas nginjekin itu aja gila ya nyari duit gini amat katanya makin kesini stage-nya makin levelnya Levelnya masih makin naik. naik dia bilang. mana terang bulan lagi lu. Satu terang Cakep. bulan. Buat sih itu. Udah, pertamanya memang Memang kelihatan terang bulan tapi pas ketika kita yang kepisah itu gelap total nggak ada bulan nggak sama ada sekali. bulan. Lu gila nggak lu? Rotasinya gimana lu? Aneh lu nggak Gua bisa jago dipikirin logika lu gelap. Gue bukannya so jago ya, cuman kalau misalnya ada terang bulan aja kita bisa ngikutin arah Ya, sebenarnya. iya gitu kelihatan. Jadi lah, kemanapun tetap ada Iya, si tetap bulan ada. Iya. Kita bisa ngikutin. Oh, kira-kira tadi kita arahnya agak ke sini, agak ke entah sini kan itu gitu. lebat sama pohon bambu ya bro ya. Hmm. Karena memang ada banyak pohon bambu banget. Cuman kita masuk sih lumayan terang. Cuman kan selebat-lebatnya nggak mungkin sampai nutupin gua nggak bisa ngelihat kasarnya bulan gitu. Iya. Iya benar-benar. Ini mah gelap, pekat, nggak ada suara angin, bahkan angin aja nggak berasa, nggak sumpah berasa. nggak ada angin men. Kayak lu ada di mana sih gitu loh. Pohon bambu tuh identik dingin kan? Iya. Iya, apalagi Iya kan? malam kan suasana. Ini mah Ini gerah. juga gerah. Oh, gerah. Ini mah gerah. Berarti lu kayak ada semacam di dalam ruangan gitu ya? berarti Enggak, kan? ya gazebo. Oh gazebo. Kayak apa sih? Iya, gazebo kayak gazebo gitu. Iya Ruangan rasanya. cuman yang nggak ada ra- udara ra- kipas jadi angin nggak Iya ada. rasanya gini deh. Ini kan kita nggak ada kipas angin tapi masih seger lah ya. Tapi kalau ketika mati lampu kan pengap. Nah rasanya kayak gitu. Kayak gitulah, Kayak pengap. kayak pengap, kayak anyep gitu loh. Tapi lemes banget tuh. Misalkan dari pas lagi jalan, kepisah gitu lemes nggak tuh posisi? Lemes sih enggak sih, cuman ya mulai agak aneh itu ini Ya. yang di belakang gue ini apa gitu. Maksud gue takutkah tikus atau apa gitu, takut Ya, ular. ular, gue takutnya binatang buas yang gue takutin gitu kan. Tapi gue berhenti, Dia dia berhenti. berhenti. Gue jalan, dia juga jalan. Suara lagi. Suara daun. Kresek-kresek gitu Iya, lah. Kayak- Gimana sih lu, kayak- Oh, iya, iya. lu jalan di hutan aja? Kayak lu nabrak
Iya pasti daun bunyi. kering Ah, kan iya. kersek kersek gitu kan. Rumput juga kan kayak Dia gitu. berhenti nih, set. Bunyinya hilang kata dia. Dia jalan lagi, ada lagi. Ada lagi. Nah, kalau gua kan udah nggak ngerasain, gua udah ngedumel parah. Nah itu titik temunya akhirnya Setelah gue bakar rokok. Bakar rokok dia. Gue bakar rokok nih. Udah gue bakar lagi karena ketemu dengan gate kayak gitu kan. itu emang Nah, kononnya kok bisa lu bakar rokok? nggak tahu. Nggak ngerti. Tiba-tiba aja gue pengen bakar rokok dan gue taruh di situ. Gak ada yang nyuruh. Nah, udah tuh, kita jalan akhirnya. Ya udah bro, lu kan udah bakar rokok, ya kan? Lu dari tadi nengok belakang mulu, kesel gua. Gua gituin, karena gua lihat jam juga udah jam 2. Ya udah gua depan. Kata dia gitu. Ya udah, lu depan dah sama host gua. Gua sama suaminya gantian di belakang. Ya kan? Suaminya Suaminya responnya gimana tuh dia? dia biasa aja. Dia mah flat. Dia bisa. Tapi Oh dia udah paham disatin, cuma aja nggak mau cerita. nunjukin, Iya. iya. Jam kalau misalnya kita di Peguna tuh kadang-kadang nggak boleh. Nggak tuh kita. boleh. Dia baru Kita cerita di BSD. Kita disesatin. Ketemu BSD tadi. ya. Kita disesatin tadi. Gitu. Dia baru cerita di situ. Berarti nyerang pandangan juga ya dia. Nah, begitu dia jalan, bro, feeling gua ke sono. Enggak, bro, ke sono. Oh ya udah, gue ikutin dia dong. Secara garis, kalau menurut gue memang kalau gua ke sini, gua harusnya lebih jauh. Ke sini berarti gua mendekat dong. Tapi endingnya, ujungnya udah jalan ke sini, kenapa gue timbulnya tetap di sini? Ini jalannya begini loh, bukan begini. Iya. Dia udah belokin rotasi loh. Kasarnya. Sama juga itu. Tapi tetap di situ juga. Tapi Keluar. timbulnya di situ juga. Kayak lu pengen ke komplek dari keluar komplek dari sini lurus kan? Muter begini. Lu udah belok ke sono, Tapi ketemunya di situ juga. di pos itu juga. Di pos itu juga. Second cater. Mungkin. Asli. Nah, pas udah mulai kelihatan lampu jalan, barulah dia mainin foto. Iya. Cekrek. Apaan nih? Gitu. Itu yang foto tadi gue ceritain yang depannya ada Arca. Oh, dalam hati gue gini, oh lu mau gue keluar lewat pintu keluar lu. Karena Hadap ya, karena lu udah masuk, ya kan? Itu keluarnya lewat sini. dan itu jauh Itu banget. jauh banget. Parah. Berarti itu benar-benar lu benar kayak ada di satu ruangan begitu berarti. Nggak ngerti. Pokoknya yang jelas yang gua rasain itu kayak lu di rumah mati lampu, kedap aja. Iya, nggak ada lampu, nggak ada angin. Nggak ada suara gesekan daun. Kan rapat itu daun. Logika lah sekarang. Rumputnya lumayan kok, semata kakian mah. Cuman suaranya itu suara langkah kita aja yang kena rumput. Sama yang gue dengerin di belakang gue itu siapa gue nggak ngerti gitu. Kalau gue sih lebih ke suara tuh. Soalnya kalau saya yang suara yang kayak gitu. Gue jujur aja Kang, gue Apalagi lebih kalau bukannya si loreng itu. iya gue lebih takut sama suara jujur aja. Iya. Suara tuh males gue. Iya, Asli menerkanya males, males. menerkanya males gitu ini. Karena apaan ini, suara apaan? itu kan orang tadi ngedengkur pendek tipis gitu-gitu lah kan. Tapi kalau misalnya lebih gitu, si loreng. Siapa lagi kalau bukan si loreng? Iya Itu doang. makanya. Nah lu yang si naik gunung nggak ada pengalaman lu? Be, Bener. Naik gunung gitu. Karena gue mau naik gunung nanti, jangan bahaya. Nanti kita mau naik gunung. Tapi sebenarnya jujur ya waktu kita terakhir sama Kang Bari ini aja gue belum cerita selama gue naik sama Kang Bari itu Dieng, kan Dieng, gue ya? yang paling Dieng. Dieng nih. Gue yang paling boyot gitu sebenarnya bukan boyot men, satu memang fisik juga yang tiba-tiba kita naik gunung gitu kan, tapi memang di saat itu tuh gue hampir-hampiran kena hipotermia makanya Emang kayak gue sih kalau mau kena hipo gitu. wah udah kayak Udah dingin, udah dingin. kaku. Badan lu udah udah parah sama itu apa. udah lu udah Dia mikirnya udah hopeless pucat. lah Udah pucat pucat. tuh. Jadi wah enak-enak aja tuh tau nggak sebenarnya apa ketika gue pas yang di tepak banteng itu yang gue sempat keserosot yang lu nahan di bawah gue kan gue sempet jatuh tuh 2 meter kan lu sendiri sampai Kang kenapa lu sampai nahan gitu kan lu pusing ya kalian men di atas gue begini di atas gue ya mau naik ya gue kaget gue lepas tangan gue tapi gue nggak cerita Emang posisinya Kita itu posisinya lewatnya belakang. Kalau Belakang. Dieng itu emang bukan lu Belakang. bisa bukan jalan lewat bukan. teletabis jalur yang satu lagi patak banteng tuh agak lebih begini Jadi lu bener-bener kayak wall climbing, iya dan Oh. itu pasirnya pasir semata licin. kaki. iya Semata itu kaki. bulnya parah itu banget. malam. Malam itu kita malam ya, bukan Itu dia siang. kapan kan tadi? hitam gede banget jadi pas gua mau naik gitu set gua ngeliat karena kan ini headlamp lu abis dari yang tanah tiba-tiba lu naik ke atas gitu kan Terus kaget. kaget gitu Oh. kan akhirnya gua 2 meter gua begini pak kalau nggak ada dia selesai gua Yang tadinya gua di depan jadi gua kan di belakang dia. iya
Gue jadi posisi, gue aturan pertama di depan bawa carrier, akhirnya Oji kan Iya, yang Oji, di depan ya. Jadi gue di belakang. Waktu gue di depan, Oji di belakang. Gitu karena kan gue sama Oji kan yang pengalaman kan. Jadi gue di depan buka jalur, Oji belakang. Nah pas dia jatuh, gue balik. Oji di depan, gue di belakang. Gitu. Nge-cover dia. Nyerosot Pak 2 meter Pak, lebih ya. Itu aja gue sampai. Nah dari situ tuh fisik gue udah mulai, wah ini gue udah parah nih. Gue ngeliat yang aneh-aneh kayak gitu udah. Set, oh dingin Pak. Itu jaket sampai berapa kan waktu itu? Ada 3, tembus semuanya dingin. Gue udah Itu dinginnya dingin. Iya dingin kayak lu gimana sih? dingin Kayak lu nggak pakai jaket. Satu minggunya sebelum satu minggu sebelum kita naik itu emang ada yang lewat kan. Ada Ya yang karena lewat. minus Tipo. yang minus 3 Oh iya tahu ya sampai yang mahasiswa. sampai air pompaan beku. Iya, itu yang mahasiswa mana itu lewat. Itu lewat. Karena hipo karena minus 3 derajat. Minus 3 apa minus 1 sih? Iya, Minus itu 1. bahaya dong. Wonosobo. Sampai- Minus 3 bro, yang pas sampai waktu apa? ini minus 3 kan yang Minus waktu 3. mahasiswa yang Oh, lewat. minus 3. Itu sampai gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Emang gue nggak ceritain sih gitu loh. Memang sengaja gue nggak ceritain, tapi itu yang gue lihat itu ya sekarang kalau pohon coklat Pak, ini hitam Pak, beda Pak gitu loh. Dari hitam semuanya ada yang lebih hitam. Mungkin dulu bikin bengkel di situ kesiram oli gitu. Ya nggak Pohon. ngerti. Gue Bisa kaget jadi. gila. Gue sampai lepas tangan, tak begitu. Coba bayangin. Tapi di situ nyilam kan. Iya nggak tahu udah. Gue naik. Ini udah pasir semua, udah pakai buff gue juga orang pasir segini ya kan. Dia udah siap ya, udah beres, naik Kang, tuh tiba-tiba pas dari tanah, ini batu naik tek tanah begini, jadi ada jeglokan begitu ya Kang ya. Iya. Set. Itu kan gue nunggu di situ kan. Iya. Dia mau megang, dia mau megang. Pas mau naik begini, gua naik headlamp kan ke atas dong. Iya. Pasti kesorot ya. Pak, weng langsung lepas gue ini langsung nangkep di belakang. Serut kenapa lu gitu. Gue udah pucat gue. Oh udahlah jangan nyeritain di gunung karena bentar lagi gue mau naik gunung serem banget. Ini aku mati kan Ya. saya habis. Ini lampu mati itu tanda berarti kita sudah selesai buat cerita horny kali ini. Ya, jadi teman-teman semua ini adalah pengalaman-pengalaman seru dari kita. Kita bakal tayang di setiap hari Kamis ya. Kamis untuk horny dan untuk segmen yang lain juga nanti sahabat-sahabat podcast bisa tungguin, kita juga ada yang reality live ya, Yes. cerita tentang pandemi corona saat ini, Boleh, mungkin ya, tentang terus percintaan atau Sama tentang menghadapi kehidupan new ya. normal dan lain-lain lah ya. Yes, nanti kita akan bahas banyak sama Danny the Man juga, sama Om Will juga. Nah, untuk sahabat podcast nggak kurang rasa hormat Om Will sama Adani untuk memohon jangan lupa like, comment, and share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita dan terus pantengin kita di Spotify ya. Iya, ada di Spotify. Spotify. Ya. Oke, Daddy the Man pamit. Terima kasih Kang Bahri, terima kasih brotherku satu Om Will. Thank you banget Yes. ceritanya, pengalaman seru horor kita kali ini ya. Luar Mudah-mudahan biasa. seneng bisa didengar juga buat teman-teman semua ya. Thank you so much ya kan. Danny the Man. Ciao. Thank you. Ayo Mil.